Perbedaan terbesar antara kitab suci kebebasan besar dan seni kosmos 9 kemurnian adalah bahwa satu berada di dalam dan yang lainnya berada di luar. Da Zizai bukanlah metode improvisasi, melainkan sutra hati. Tujuannya adalah untuk membiarkan seniman bela diri menghilangkan gangguan dan menenangkan hati mereka. 9 kemurnian adalah metode budidaya, dan memiliki kemampuan yang kuat untuk melawan gangguan dari dunia luar. Setelah sutra hati dan teknik budidaya tersebar pada saat yang bersamaan, Xiang Nan perlahan mulai merasakan perasaan sejuk di ingatannya. Dia mengencangkan kepalanya dengan kuat dan akhirnya mendapatkan kembali kesadaran normalnya. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Xiang Nan melipat tangannya, kinya tenggelam ke dalam lautan spiritualnya. Setelah emosinya stabil, dia membuka buku yang diberikan Meng Dai dan memastikan ramuan roh yang diperlukan untuk mengirimkan pil racun. Rumput mayat darah tingkat 4. Xiang Nan merenung sejenak, matanya menyapu sekeliling. Di bawah muncul ini, Xiang Nan sangat terkejut hingga dia langsung berkeringat dingin. Ternyata Dong Wu diketahui sang juga menerobos masuk pada waktu yang tidak diketahui. Saat ini, matanya merah saat dia berdiri di belakang Xiang Nan, dan dia bahkan mengangkat tangan mencurigakannya, seolah hendak tertutup Xiang Nan sampai mati dengan telapak tangan. Namun, pada saat ini, Dong Wu Sang memiliki senyuman aneh di wajahnya. Rasa sakit karena kehilangan putra menyebabkan Dong Wu Sang tiba di area kelas 4 dan tidak lupa membunuh Xiang Nan. Namun, kegembiraan di sini terlalu kuat untuk membiarkan telapak tangan Dong Wu Sang terjatuh. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan segera berbalik untuk pergi. Pada titik ini, lebih banyak hewan kecil mulai bermunculan di rumput spiritual. Masing-masing hewan kecil ini menimbulkan ancaman besar bagi manusia. Nampaknya selama mereka disentuh oleh binatang, itu akan sangat berbahaya. Beberapa kelinci melompat-lompat di semak ramuan spiritual. Ketika mereka melihat Xiang Nan, mereka langsung melompat ke arahnya. Xiang Nan buru-buru mengedarkan Yuan Qi-nya dan mengikat kelinci-kelinci itu. Karena dampaknya terhadap manusia di sini terlalu besar, dia secara tidak sengaja membiarkan salah satu Yuan Qi mengerahkan terlalu banyak energi dan mencekik salah satu kelinci hingga mati. Segera setelah kelinci kecil itu mati, jiwa pengembara yang tembus pandang melayang keluar dari tubuhnya. Kotoran. Ketika Xiang Nan melihat jiwa pengembara, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Pengembara jiwa langsung menembus tubuh Xiang Nan. Pada saat itu, Xiang Nan merasakan kenikmatan yang luar biasa memenuhi seluruh tubuhnya. Kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyebabkan Xiang Nan tiba-tiba kehilangan kendali atas dirinya. Seperti kata pepatah, kemudahan membuat seseorang menjadi malas. Kenikmatan yang tak terbayangkan membuat setiap inci kulit Xiang Nan berkedut. Bahkan jantungnya mulai kejang. Ia terlalu malas untuk berdetak, bernapas, dan mengedarkan darahnya. Perasaan ini belum pernah dialami Xiang Nan sebelumnya. Saat jiwa pengembara menembus punggungnya dan perlahan-lahan melayang ke jarak, tubuhnya tak terkendali mengejar jiwa pengembara dengan semangat tinggi, seolah-olah dia ingin ditembus oleh jiwa pengembara lagi. Namun saat ini, tanda-tanda kehidupan Xiang Nan, seperti ahli bela diri yang meninggal tadi, sudah mulai berjalan menuju ujung jalan. Tidak, tidak, Xiang Nan meraung di dalam hatinya, dan Great Freedom Scripture segera menyebar secara maksimal. Untuk sesaat, samar-samar terdengar suara nyanyian Buddha di sekitar Xiang Nan, yang membuat hati Xiang Nan merasa tenang. Wosh dia menghela nafas panjang dan akhirnya tenang dari kenikmatan yang meledak-ledak. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan mencari rumput pembohong beracun. Dia tanpa sadar berbalik dan melihat jiwa pengembara kelinci kecil itu sudah melayang tanpa tujuan antara langit dan bumi. Kita tidak bisa membunuh hewan-hewan kecil ini. Sekali kita membunuh mereka, mereka akan menjadi jiwa pengembara. Akan lebih sulit untuk melarikan diri pada saat itu. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan. Tempat ini penuh dengan ramuan roh kelas 4. Lebih dari 2/3-nya adalah ramuan roh yang belum pernah dilihat atau didengar Xiang Nan sebelumnya. Sepertinya semuanya adalah tumbuhan roh yang telah punah. Xiang Nan akhirnya menemukan tanaman beracun pertama, rumput mayat darah, di antara tumbuhan spiritual yang lebat. Setelah mengeluarkan Blood Course Grass, dia pergi mencari rumput beracun kedua, Green Crow Silk. Formula pil racun yang diberikan Meng Dai kepadanya membutuhkan total 13 ramuan beracun kelas 4. Untungnya, ramuan spiritual di sini sangat berlimpah. Xiang Nan tidak membuang banyak waktu untuk menemukan belasan tumbuhan beracun itu yang ketiga. Saat ini, Xiang Nan menemukan bahwa An-An di tubuhnya telah mengalami kelelahan karena kebahagiaan yang luar biasa di tempat ini. Tidak baik. Jika dia seperti ini, lalu bagaimana dengan kupu-kupu impian? Xiang Nan buru-buru berbalik dan menemukan bahwa wajah kupu-kupu mimpi pucat, dan dia tidak bisa lagi melihat bekas darah. Dia buru-buru membawa kupu-kupu mimpi di punggungnya dan berlari ke bawah jamur terdekat. Dalam sekejap, dia merasa emosinya tidak lagi intens dan suasana hatinya sudah rileks. Melihat kupu-kupu mimpi lagi, wajah pucatnya berubah menjadi merah darah,
tapi ada kemungkinan pola hijau sudah muncul di sekitarnya. Racun api hijau telah diaktifkan. Xiang Nan buru-buru meletakkan kupu-kupu impian dan menyiapkannya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengirimkan Yuan Qi untuk menekan racun api hijau di tubuhnya. Meng Yuan Qi memakan waktu 2 jam mengangkut Xiang Nan. Melihat situasi Dream Butterfly sudah stabil, Xiang Nan merasa lega. Dia berbalik dan melihat Dong Wusang dan Mo Ru sama-sama berada di kelas 4. Keduanya sedang duduk bersila sambil mengedarkan teknik melemahkannya untuk menahan suasana gembira. Bertanya, apakah kamu sudah mengumpulkan ramuan beracun? Kupu-kupu mimpi dengan lemah membuka mata dan bertanya. Aku sudah mengumpulkan semuanya. Aku akan segera menyempurnakan pilnya. Jangan khawatir, dengan pil racun, kita seharusnya bisa maju lebih jauh. Xiang Nan mengeluarkan tungku pilnya. Menyempurnakan pil tingkat 4 masih agak sulit bagi Xiang Nan. Tumbuhan beracun juga merupakan sejenis tumbuhan spiritual. Bagi manusia, tumbuhan tidak beracun, tetapi bagi alam, tidak ada perbedaan antara beracun dan tidak beracun. Semakin tinggi kualitas jamu, semakin sulit untuk menyederhanakannya. Ramuan yang sangat bermutu tinggi berarti memiliki spiritualitas yang kuat dan sulit terbakar oleh api. Xiang Nan memasukkan 13 batang rumput beracun ke dalam tungku pil, dan kemudian menggunakan Yuan Qi-nya untuk mengolahnya menjadi api untuk menyalin rumput beracun tersebut. Jika dia ingin membakar ramuan roh kelas 4, jumlah Yuan Qi yang dikonsumsi akan lebih dari 10 kali lipat dari ramuan roh kelas 3. Itu sangat sulit. Oleh karena itu, banyak alkemis yang tidak mampu menyediakan pil berkualitas tinggi. Di satu sisi, tidak ada formula atau bahan. Di sisi lain, Yuan Qi mereka sendiri tidak cukup kuat. Seringkali, alkemis seperti itu mencari api spiritual. Xiang Nan menghilangkan gangguan dan mengirimkan sejumlah besar Yuan Qi ke dalam tungku pil. Setelah berlatih selama 5 menit, ke-13 tanaman beracun itu hanya berwarna merah dan panas, tidak terbakar. Benar, aku masih memiliki teknik api kosmos. Xiang Nan tiba-tiba teringat bahwa dia masih bisa menggunakan seni mendalam pengontrol api yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, sehingga dia mengabaikan hal ini. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan teknik pengendalian kebakaran kosmos. Benar saja, api Yuan Qi di dalam tungku pil tiba-tiba mengalami perubahan kualitatif. Nyala api biasa memiliki frekuensi tertentu, dan teknik api kosmos meningkatkan frekuensi ini ke tingkat yang tidak terbayangkan. Xiang Nan menyaksikan dengan matanya sendiri saat api Yuan Qi-nya menyala dengan hebat, membakar 13 tanaman beracun di dalamnya dengan kecepatan yang terlihat. Baru setelah itu dia mulai secara resmi mengumumkan pil tersebut sesuai dengan metode yang disebutkan dalam buku. Satu-satunya hal yang patut disyukuri bagi Xiang Nan adalah meskipun pil pemurnian mengonsumsi Yuan Qi, itu masih berbeda dengan bertarung dengan Yuan Qi. Setelah api Yuan Qi dimasukkan ke dalam tungku pil, api tersebut tidak akan segera menghilang. Sebaliknya, mereka akan selalu ada di dalam. Butuh waktu lama hingga pil tungku menghilang secara bertahap. Ini karena tungku pil memainkan peran yang luar biasa. 12 jam kemudian, cahaya hitam tiba-tiba muncul di tungku pil, dan gas hitam mulai muncul. Setelah gas hitam naik ke udara, ia mengembun menjadi bentuk kerangka. Xiang Nan melompat dan membuka bagian atas tungku dengan telapak tangan. Serangkaian bayangan hitam terbang keluar dari tungku dan semuanya ditangkap oleh Xiang Nan. Dia membentangkan telapak tangan dan melihat ada 6 pil hitam seukuran kacang kedelai di telapak tangan. Pil-pil ini dikelilingi oleh lapisan gas hitam. Xiang Nan menggosoknya dengan tangan. Gas hitam itu masih ada, seolah-olah menempel pada pil obat. Saat ini, Xiang Nan hanya memegang pil racun di tangannya, dan dia bisa merasakan efek negatifnya. Hal itu mempengaruhi pikirannya, menyebabkan dia merasa stres dan tidak bahagia. Meng Dai menjelaskan, pil racun Zong ini disebut pil samsara. Artinya memasuki samsara lebih awal dan mati. Setelah meminum pil ini, seseorang akan merasakan rasa kehilangan dan rendahnya diri yang sangat besar. Emosi semacam negatif ini secara langsung dapat menyebabkan orang yang meminum pil tersebut kehilangan harapan dan memilih untuk bunuh diri. Adik yang baik, ayo kita makan setelah kita keluar dari jamur. Kalau tidak, kalau kita makan lebih awal, aku khawatir kita akan terkena dampaknya. Mungkin kita akan langsung bunuh diri. Xiang Nan melihat 6 pil di tangannya dan merasakan ketakutan yang mendalam. Pil racun ini sendiri tidak membunuh orang, namun bisa menyebabkan orang bunuh diri. Ini adalah pil racun jahat yang sebenarnya. Xiang Nan berkata, meskipun tempat ini berbahaya, namun tidak buruk bagi kami. Mungkin kami dapat menemukan ramuan spiritual di sini yang baik untuk Anda. Xiang Nan mencari pengetahuan yang relevan dari pemahamannya yang mendalam tentang racun api hijau. Racun api hijau ini dimurnikan dari tungku pemurnian iblis 4 arah. Sesuai dengan namanya, itu berisi darah dari 4 serangga iblis paling ulet. Kelabang azure, mayat iblis, kutu darah berkaki 1000, laba-laba laut biru.
Sama seperti apa yang disebut serangga 100 kaki yang mati tanpa kekakuan, vitalitas serangga iblis ini tidak dapat dibayangkan. Sekalipun mereka dipotong menjadi 20 hingga 30 bagian dengan pisau, mereka tetap tidak akan mati. Setelah keempat jenis darah ini dimurnikan menjadi tubuh seorang seniman bela diri, mereka akan ditolak dengan keras oleh darah manusia itu sendiri. Hasilnya adalah keadaan yang selalu dialami kupu-kupu impian. Untuk membuang racun api hijau ini, seseorang hanya bisa memulai dari 3 arah. Salah satunya adalah memperkuat vitalitas orang yang diracuni dan melawan darah serangga iblis. Kedua, mereka akan menemukan ramuan spiritual dengan efek detoksifikasi yang sangat kuat dan secara langsung mengeluarkan racun api hijau. Ketiga, mereka akan menggunakan racun untuk melawan racun tersebut dan menemukan racun yang lebih kuat untuk melawan racun api hijau. Xiang Nan sudah tahu bahwa neraka bahagia didirikan oleh seorang alkemis yang kuat. Dia bisa melihat beberapa petunjuk dari ramuan spiritual di tanah. Untuk menerobos tempat ini, seseorang dapat secara langsung menggunakan ramuan spiritual di bawah kakinya untuk menyiapkan pil guna melawan perpecahan yang menyenangkan. Xiang Nan keluar dari jamur dengan kupu-kupu mimpi di pelukannya dan menelan pil samsara dengan kupu-kupu mimpi. Suasana gembira dipicu dengan efek negatif pil samsara, menciptakan keseimbangan misterius yang membuat Xiang Nan dan kupu-kupu mimpi tetap terjaga. Seperti yang diharapkan, itu berhasil. Mari kita lanjutkan lebih dalam. Kali ini, mereka berjalan di area kelas 4, dan dampaknya terhadap kebahagiaan mereka sudah sangat berkurang. Setelah melewati area kelas 4 dan sampai di area kelas 5, perasaan bahagia kembali muncul. Xiang Nan dipenuhi gigi dan mulai mencari ramuan spiritual. Pemandangan di sini telah berubah. Itu bukan lagi padang rumput datar yang tak ada habisnya. Sebaliknya, beberapa pohon aneh mulai bermunculan. Ada berbagai macam buah-buahan di pohon itu. Dia berbalik dan melihat ke daratan, jantungnya berdebar kencang. Dong Wusang dan Mo Ruxi juga menemukan cara untuk menahan suasana gembira. Keduanya bahkan lebih sederhana dan lebih kejam. Mereka langsung mengambil ramuan roh dari tanah untuk dimakan. Ramuan roh dapat meningkatkan semangat manusia. Keduanya mengandalkan perilaku seperti ini untuk membuat diri mereka menolak kebahagiaan. Keduanya mengambil risiko. Meng Dai menarik napas dalam-dalam dan berkata, memakan ramuan roh secara langsung secara alami akan mampu menahan kebahagiaan. Namun, jika Anda makan terlalu banyak ramuan roh, khasiat obatnya akan menumpuk di tubuh Anda dan tidak akan hilang. Hal itu mungkin sangat menyebabkan tubuh mereka pecah dan mati. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk melewati lapisan ruang waktu ini, mereka masih membutuhkan setidaknya 20 jam untuk mengeluarkan khasiat obat dari tubuh mereka. Kami punya waktu lagi. Xiang Nan mengangguk. Yang paling dia takuti adalah jika dia masuk ke lantai berikutnya bersama mereka, itu akan berbahaya. Sekarang, seperti bahaya tersebut sudah tidak ada lagi. Saudaraku, lihat halamannya. Xiang Nan buru-buru mengusap matanya. Benar saja, tak jauh di belakangnya, sebuah halaman kecil sedang mengepakkan sayapnya dan mendarat di atas pohon. Xiang Nan diam-diam tertanam. Untungnya, dia berbalik dan melihat. Jika tidak, dia tidak akan menemukan keberadaan halaman tersebut. Kamu harus mendapatkan halaman kedua. Untuk mencapai keadaan normal, Xiang Nan melepaskan keterampilan bela diri keturunan surgawi senjata ilahi miliknya. Pedang naga darah melayang keluar dari tubuhnya dalam bentuk cair dan berubah kembali menjadi pedang raksasa. Xiang Nan melingkarkan tangan kirinya pada kupu-kupu mimpi, dan kakinya menyentuh tanah saat dia dengan lembut melayang menuju halaman. Namun, lompatan ini menyebabkan ramuan spiritual di bawah kaki bergetar, menyebabkan kabut merah muda melayang dalam sekejap. Iya, tidak bagus. Xiang Nan terkejut dan berkata, ada yang salah dengan kabut itu. Pasti mempengaruhi mentalitas kita. Kali ini rusak. Sebenarnya merugikan diri sendiri. Cepat hilangkan kabutnya. Meng Dai buru-buru berkata. Xiang Nan mendarat di pohon dengan postur paling ringan. Kemudian, dia meniupkan nafas Yuan Qi yang kental ke arah kabut yang mengambang. Setelah kabut menghilang, angin masih belum juga hilang. Sisa angin meniupkan ke tanah, menyebabkan gelombang kabut lagi. Semakin banyak kabut merah muda yang naik seperti air pasang. Meski kabut tidak mengejar Xiang Nan, kabut itu melayang di udara, sehingga mustahil orang bisa melewatinya. Xiang Nan menstabilkan pikirannya dan meraih halaman itu dengan radiusnya. Namun, halaman itu bergerak secara horizontal dengan suara mendesing dan mengelak. Setelah itu, ia mendarat di dekat tanah dan menggunakan sepasang sayap kecil untuk menamparkan Xiang Nan. Sejumlah besar tumbuhan spiritual diterbangkan ke arah Xiang Nan oleh kabut merah muda dari halaman buku. Orang menyebalkan ini benar-benar tahu cara membalas. Xiang Nan mengetuk pelan puncak pohon dengan kaki bayangannya, dan seluruh tubuhnya melayang. Dia pertama-tama menghindari kabut, lalu terus-menerus melepaskan jari pemetik bunganya ke arah halaman. Ini bukan pertama kalinya Xiang Nan menyadari permulaan halaman ini.
Itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada kebanyakan seniman bela diri tipe kecepatan. Ketika dia berada di lantai pertama, sangat sulit bagi Xiang Nan untuk menangkapnya saat dia dalam kondisi dingin. Tapi kali ini Xiang Nan sudah punya pengalaman. Dia merilis segala macam gerakan palsu di halaman, sepenuhnya mengikuti mentalitas yang hilang dengan ahli seni bela diri. Benar saja, halaman itu dengan cepat tertipu dan direbut kembali oleh jari Xiang Nan. Ini seharusnya menjadi halaman ke-9. Xiang Nan melihat halaman itu dan menemukan bahwa teks di halaman itu terhubung dengan halaman yang dia temukan di lantai sebelumnya. Meng Dai berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, kumpulkan 8 lagi, atau bahkan lebih sedikit, dan kita akan bisa mengumpulkan rangkaian keterampilan bela diri ini." Ah, kakak, lihat pohon ini. Bentuknya aneh sekali. Meng Dai menunjuk ke pohon di bawah dan berkata, "Seluruh Laut Iblis adalah zona larangan terbang. Saat dia berada di tanah tadi, tidak ada yang aneh dengan pohon ini." Namun demikian, Xiang Nan mengambil halaman itu dan melompat ke udara. Dia mengamati pohon itu dari atas ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa dedaunan dan bentuk pohon itu telah berubah menjadi boneka kecil. Benar-benar, Xiang Nan mendarat di puncak pohon, merasa aneh. Dia mengklik puncak pohon lagi, melayang ke udara, dan terus melihat ke bawah dari atas. Dilihat dari atas pohon, pohon itu benar-benar terlihat seperti wajah bayi berumur 1 atau 2 tahun, namun wajah bayi itu terlihat garang. Siapapun yang memasuki neraka bahagia akan dengan sepenuh hati menolak suasana gembira atau dengan rakus melihat ramuan spiritual di tanah dan dengan putus asa mengumpulkannya. Hanya sedikit orang yang mau melihat segala sesuatu di dunia ini dari sudut pandang lain. Jahat, Xiang Nan mengerutkan kening. Dia jatuh dari pohon dan melihatnya lagi. Ada buah-buahan berwarna-warni tergantung di pohon. Hal yang paling menakjubkan adalah bentuk buah-buahan ini berbeda-beda. Xiang Nan belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, dan dia juga tidak tahu apa efek dari buah tersebut. Kupu-kupu mimpi berkata, ekspresi pohon ini galak. Artinya buah di pohon ini beracun dan tidak boleh disentuh. Masih banyak pohon di sana. Ayo kita lihat. Xiang Nan memeluk kupu-kupu impian dan melompat ke atas pohon. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk melompat dan jatuh dengan ringan ke arah pohon lain. Pohon kedua melihat ke bawah dari atas dan juga merupakan wajah bayi, sama ganasnya. Xiang Nan terus melompat dan mencari, melompat satu persatu. Ketika dia melompat ke pohon ke-13, dia menemukan bahwa garis luar pohon itu, wajah bayi itu mengembun, sedang tersenyum. Xiang Nan dan kupu-kupu mimpi saling pandang dan segera turun. Setelah mendarat di tanah, mereka melihat buah di pohon. Bentuk buahnya membuat hati Xiang Nan tenggelam. Buah di pohon ini tidak hanya tidak berwarna, tetapi juga busuk, berbau busuk yang aneh. Kenapa menurutku buah di sini lebih seperti buah beracun? Xiang Nan mengusap hidungnya, merasa sangat aneh. Semakin cerah warna ular, semakin berbisa pula. Banyak hal di alam yang memesona dengan penampilannya, gumam Dream Butterfly. Adik yang baik, lihat, hanya ada 3 buah di pohon ini. Jika aku melewatkannya, aku mungkin akan menyesalinya. Kenapa aku tidak mencobanya dulu? Lagi pula, aku keracunan, jadi aku mungkin tidak bisa meninggalkannya. Laut Iblis hidup. Jangan ucapkan kata-kata seperti itu. Xiang Nan memelototi kupu-kupu mimpi dan berkata, tumbuhan spiritual lainnya tumbuh normal. Hanya buah-buahan ini yang perlu diamati dari sudut tertentu agar bisa dikenali. Ini mungkin bukan hal yang baik, tapi pasti akan berguna untuk neraka yang penuh kebahagiaan ini. Ambil dulu. Xiang Nan memetik 3 buah busuk dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya. Pakar senior pasti memiliki motif tersembunyi dalam mendirikan pohon dengan cara ini. Ini sudah pasti. Keduanya terus berjalan ke depan. Sesampainya di area kelas 6, dampak suasana bahagia pada mereka berdua semakin intens. Xiang Nan merasakan kesegaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. 1 pil samsara saja tidak cukup. Ayo makan yang lain. Xiang Nan mengeluarkan 2 dan menelannya dengan kupu-kupu mimpi. Pada saat ini, mereka merasakan efek dari 2 pil samsara di tubuh mereka. Benar saja, efek pilnya sedikit melemah. Tetapi mengapa tidak ada tumbuhan spiritual di area kelas 6 ini? Xiang Nan mengamati area tersebut. Tanahnya sudah terisi tanah. Tidak hanya ramuan spiritual yang hilang, bahkan tanaman biasa pun tidak ada. Iya, jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan memetik lebih banyak tumbuhan spiritual tingkat 5 di depanku. Semuanya adalah harta karun. Meng Dai menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Mereka berdua belum mengumpulkan ramuan spiritual apapun di jalan sebelumnya, jadi dia merasa pasti ada sesuatu yang lebih baik di belakang mereka. Siapa sangka akan menjadi seperti ini? Baru saja, ketika kami berada cukup jauh, kami melihat ke arah area kelas 6 dan melihat cahaya 5 warna. Mengapa kami mendekat dan melihatnya lagi, tapi pemandangannya seperti itu? Xiang Nan merasa aneh dan tidak bisa memahaminya. Keduanya menyelidiki dan berjalan ke depan.
10 meter di depan, Tunku Pil tiba-tiba muncul dengan suara gemuruh. Ah! Keduanya tertegun sejenak dan buru-buru bergegas untuk melihatnya. Ada beberapa baris karakter kecil yang terukir di Tunku Pil, dan kata-kata di atasnya berbunyi pil keberuntungan kelas 4. Kata-kata di bawah ini adalah penjelasan dari pil keberuntungan kelas 4. Menelan pil semacam itu akan mengurangi kemungkinan seorang seniman bela diri menghadapi hambatan dalam jalur seni bela diri. Menelan satu pil bisa mengurangi jumlahnya 1000 menjadi 2000. Namun, pil ini tidak boleh ditinggalkan dalam jarak 5 meter dari Tunku Pil, jika tidak maka pil ini akan terbang kembali ke Tunku Pil dengan sendirinya. Selain itu, setiap orang hanya boleh makan satu pil, dan tidak ada gunanya makan lebih banyak. Ya Tuhan, ini pil yang hilang. Kupu-kupu mimpi sangat gembira dan berkata, makan pil semacam ini sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan menemui hambatan dalam seni bela diri. Jantung Xiang Nan berdetak kencang. Yang paling ditakuti para pejuang bukanlah bakat mereka yang tidak cukup baik. Seperti kata pepatah, ketekunan bisa menutupi kecanggungan mereka. Selama mereka berkultivasi dengan keras, ranah kultivasi mereka akan tetap tumbuh dengan lambat. Meskipun beberapa orang berusia lebih dari 100 tahun sebelum mencapai alam pencakar surga, mereka setidaknya masih berada di alam pencakar surga. Namun, beberapa orang tidak dapat melintasi alam asal surga atau bahkan alam asal karena telah memasuki kemacetan, seperti kakek mereka, Xiang Sanxiong. Tidak peduli seberapa bagus pilnya, tidak ada cara untuk mengatasi masalah ini. Dan sekarang, pil keberuntungan kelas 4 yang mereka lihat ternyata memiliki efek yang begitu ajaib. Xiang Nan membuka bagian atas Tunku Pil dan menemukan ada hampir 100 pil bundar tergeletak di dalamnya. Dia mengulurkan tangan dan mengambil 2 pil, tapi salah satunya menghilang dan kembali ke Tunku Pil. Meng Dai berkata, saya tahu. Setiap orang hanya dapat meminum 1. Oleh karena itu, semua junior yang memasuki Laut Iblis dapat memperoleh pil keberuntungan. Saat dia mengatakan itu, Meng Dai juga mengeluarkan pil obat. Seperti yang diharapkan, itu tidak hilang. Dia berkata dengan gembira, ini enak. Kita semua bisa makan 1 untuk kita masing-masing. Namun, Xiang Nan tidak memiliki ekspresi senang di wajahnya. Sebaliknya, dia berkata sambil berpikir, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Begini, jika pil keberuntungan ini tidak diperbolehkan meninggalkan Tunku sejauh 5 meter, kita harus menelannya di tempat dan memurnikannya di tempat. Apakah ini mempunyai tujuan tertentu? Meng Dai berkata, apapun tujuannya, makanlah dulu. Tidak, tunggu, jangan makan. Xiang Nan menghentikan kupu-kupu impian. Meng Dai berkata, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Pil ini adalah hadiah bagi kami. Kehati-hatian adalah inti dari keselamatan. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, zona ruang waktu ini penuh dengan godaan dan keserakahan. Ini adalah hal yang tabu pada level ini. Meng Dai, apakah kamu percaya padaku? Tentu saja, Meng Dai berkata dengan tegas. Jika kamu percaya padaku, jangan makan. Ayo lanjutkan. Xiang Nan menarik kupu-kupu Dream dan terus berjalan ke depan. Kupu-kupu mimpi berbalik dengan enggan. Dia tidak mengerti mengapa Xiang Nan tidak mengizinkannya memakan pil keberuntungan. Setelah mereka berdua berjalan sejauh 5 meter, pil obat di tangan mereka menghilang. Tentu saja, aku kembali. Xiang Nan menoleh untuk melihat Tunku Pil, dan kewaspadaan di matanya menjadi lebih intens. Ia selalu merasa bahwa pengaturan khusus pil semacam ini sepertinya bertujuan agar lebih banyak orang yang bisa memperoleh pil dan memakannya. Namun setelah mendapatkan pil tersebut, mereka tidak boleh meninggalkan jarak sejauh 5 meter. Ini adalah suasana yang menggugah pikiran. Saat mereka berdua berjalan keluar, Tunku Pil muncul di tanah 10 meter di depan mereka. Di atasnya tertulis kata-kata pil keberuntungan menengah kelas 4. Dijelaskan bahwa mengonsumsi pil ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan dalam pencak silat sebanyak 2.000 hingga 3.000. Lebih jauh lagi, ini bisa tumpang tindih dengan efek dari pil keberuntungan utama sebelumnya. Itu akan mengurangi peluangnya sebanyak 3.000 hingga 4.000. Namun, ada aturan bahwa untuk mengonsumsi pil keberuntungan tingkat menengah, seseorang harus terlebih dahulu mengonsumsi pil keberuntungan dasar dan membiarkan pil keberuntungan dasar digunakan sebagai panduan pengobatan. Kalau tidak, jika seseorang mengkonsumsi pil keberuntungan tingkat menengah secara langsung, mereka akan diracuni sampai mati. 2003. Mata kupu-kupu mimpi bersinar karena keserakahan. Dia memegang tangan Xiang Nan dan menjabatnya, saudaraku, ayo kita makan pil utama di depan kita. Jika kita menunda lebih lama lagi, kita mungkin akan bertemu Dong Wu Sang dan yang lainnya. Xiang Nan mengerutkan kening dan berkata, tidak, kamu tidak boleh memakannya. Mengapa? Meng Dai cemberut dengan marah, sungguh luar biasa bisa mengurangi kemungkinan kemacetan sebanyak 2 hingga 3.000. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam. Godaan terhadap seniman bela diri memang sangat besar. Hampir tidak ada seniman bela diri yang mampu menahan godaan sebesar itu.
Benarkah jumlahnya kurang dari 1023? Mungkin beberapa seniman bela diri sudah sekuat kultivator alam Half Saint, namun ia hanya berjarak sedikit dari alam kesengsaraan surgawi. Jarak kecil ini bisa menjebaknya seumur hidupnya. Kadang-kadang, jaraknya hanya sedikit, dan bagian kecil itu adalah jurang surgawi yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Kupu-kupu mimpi baik, dengarkan aku. Patuhlah. Siang Nan menepuk punggung kupu-kupu mimpi. Meski kupu-kupu mimpi enggan berpisah dengan pil keberuntungan, ia tetap menerima tindakan mesra Siang Nan dengan manis. Setelah mereka berdua pergi, tungku pil di belakang mereka tenggelam kembali ke tanah dengan suara gemuruh. Kupu-kupu impian dengan enggan mengambil beberapa langkah dan berbalik untuk melihat. Dalam hatinya, dia selalu memikirkan tentang pil keberuntungan. Setelah mereka berjalan jauh, tungku pil muncul lagi. Persis sama dengan 2 kali sebelumnya. Kali ini, itu adalah pil keberuntungan tingkat lanjut tingkat 4, yang dapat mengurangi kemungkinan kemacetan sebanyak 3 hingga 4.000. Demikian pula, dia masih harus menggunakan 2 pil keberuntungan pertama sebagai bahan obat sebelum dia bisa mengkonsumsinya. Itu juga satu untuk setiap orang, dan dia tidak diperbolehkan terlalu banyak. Siang Nan menjelek-jelekkan hal itu, jadi dia menarik kupu-kupu impian itu dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu, muncul tungku pil baru. Itu adalah pil keberuntungan kelas 4 kelas atas, yang dapat mengurangi kemungkinan kemacetan sebanyak 4 hingga 5.000. Saat ini, Meng Dai tidak lagi berbicara. Meskipun dia tidak mengeluh tentang Siang Nan, dia marah untuk pertama kalinya karena pil ini. Itu sifat manusia. Terkadang Anda rela mati demi seseorang yang Anda cintai, namun seringkali, Anda akan bertengkar dengannya karena hal-hal sepele. Kupu-kupu mimpi bahkan tidak takut mati, tetapi dia tidak bisa menahan godaan pil. Setelah beberapa saat, tungku pil baru muncul dari tanah. Pil yang ditempatkan di tungku pil ini disebut pil kehidupan tingkat 4. Sesuai dengan namanya, memakan satu pil bisa memperpanjang umur manusia. Tergantung pada fisik seseorang, pil ini dapat meningkatkan umur manusia hingga 80 hingga 100 tahun. Godaan pil ini bahkan lebih besar. Mungkin pil keberuntungan bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan, tapi itu hanya akan mendorong seniman bela diri, dan seluruh umat manusialah yang akan berpikir untuk memperpanjang hidup mereka. Umur panjang, selalu menjadi dambaan umat manusia. Semakin tinggi alam budidaya, semakin lama umur seseorang akan meningkat. Namun, semakin lama seseorang hidup, semakin tidak ingin mati. Dengan pil yang dapat memperpanjang umur seseorang hingga 100 tahun, bahkan jika seseorang menyerahkannya kepada ahlinya, dia tidak akan rela menyerahkannya. Sayangnya, untuk menjalankan pil keberuntungan, seseorang harus terlebih dahulu mengingat pil keberuntungan dan menggunakan pil keberuntungan sebagai panduan. Ayo kembali dan makan. Aku mohon, saudaraku. Meng Dai hampir menangis. Dia mengambil lengan Siang Nan dan mencibir mulutnya karena sedih. Siang Nan tidak mengucapkan kata pun. Dia hanya mempertahankan ekspresi tenang dan menarik kupu-kupu mimpi ke depan. Di sebelahnya, ada pil kehidupan menengah tingkat 4 yang dapat meningkatkan umur 150 hingga 200 tahun. Setelah itu, ada life pills berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 200 hingga 250 tahun, dan life pills berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan umur seseorang sebanyak 300 tahun. Terlepas dari apakah itu pil keberuntungan atau pil kehidupan, meskipun mereka baru kelas 4, pil ini sama sekali tidak mungkin ditemukan di luar. Seperti kata pepatah, segala sesuatunya berharga karena langka. Terutama, efek pengobatan dari kedua pil ini sangat langka, dan bahkan lebih berharga dibandingkan pil kelas 5 atau 6 di dunia luar. Saat ini, Meng Dai bahkan tidak menarik tangan Siang Nan. Dia hanya mengerucutkan postingan dan mengikuti Siang Nan dalam diam. Siang Nan berbicara padanya, tapi dia pura-pura tidak mendengarnya. Siang Nan terkejut dengan diperkenalkannya pil peremajaan tingkat 5. Siang Nan telah melihat dan memakan banyak pil peremajaan, tapi dia belum pernah melihat pil peremajaan berkualitas tinggi. Efek dari pil peremajaan ini bahkan lebih mengejutkan. Setelah itu, seseorang bisa mengalami peringkat umurnya. Satu pil bisa membeku selama 10 tahun. Ketika seorang anak berusia 30 tahun berdampingan, ia akan langsung kembali ke usia 20 tahun, tetapi hal itu tidak akan mempengaruhi dunia seni bela dirinya. Setelah selesai, pemuda berusia 20 tahun akan dikurung selama 10 tahun, dan ia tidak akan lagi menua selama 10 tahun. Pil peremajaan tingkat 5 ini bahkan lebih menarik dari pil kehidupan. Pil kehidupan hanya dapat memperpanjang umur seseorang, sedangkan pil peremajaan musim semi dapat menjaga keremajaan seseorang selamanya. Bagi wanita manapun, masa muda jauh lebih penting dari apapun. Kupu-kupu mimpi menerkam tungku pil dan tidak berkata apa-apa. Dia menangis, saya tidak peduli, saya ingin makan. Siang Nan mengulurkan tangannya untuk menariknya. Dia memegang tungku pil dengan erat dan menolak melepaskannya. Siang Nan juga menjadi marah, menambahkan sedikit kekuatan pada tangannya, dia dengan paksa menariknya ke bawah dan menyeretnya ke depan.
Kupu-kupu mimpi berjuang tanpa henti, mengulurkan tangan dan menendang kakinya, matanya masih menolak untuk meninggalkan pil peremajaan tingkat 5. Namun, yang lebih buruk lagi adalah pil peremajaan tingkat menengah tingkat 5 juga muncul. Hal ini bisa membuat orang mengalami kemunduran masa muda 20 tahun. Mereka yang mencakup sebelum usia 20 tahun bisa dikurung selama 20 tahun. Kupu-kupu mimpi menangis saat air mata yang berkilauan jatuh satu persatu. Xiang Nan tidak tega melihatnya begitu sedih. Dia berkata dengan lembut, kupu-kupu mimpi baik, tidakkah kamu memperhatikan bahwa situasimu saat ini menjadi semakin tidak stabil? Suasana gembira yang dimunculkan ramuan spiritual di hadapan kita hanya mampu membodohi indera kita. Meski pil ini tidak mengeluarkan wangi yang istimewa, namun khasiatnya tetap menggoda hati kita. Kupu-kupu mimpi tidak patuh godaan-godaan, lagi pula, tidak ada salahnya makan. Mari yang baik, ayo kita kembali dan makan pil keberuntungan, oke. Paling buruk, kita hanya bisa makan di sini dan berhenti. Kita tidak akan makan pil lagi di masa depan, saya jamin. Xiang Nan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, percayalah, kamu tidak akan bisa berhenti. Izinkan aku memberi kamu metafora. Apa jadinya jika seseorang yang hampir sepanjang hidupnya miskin tiba-tiba menemukan koin emas di jalan? Apa yang terjadi jika dia mengetahui ada 2, 3, 10, atau 100 koin emas di belakangnya? Apakah dia akan menyerah ketika dia terus maju dan melihat gunung emas muncul di hadapannya? Keserakahan seseorang tidak ada habisnya. Terlebih lagi, ketika Anda menemukan bahwa hal-hal di depan selalu lebih berharga daripada harta yang Anda temukan di belakang Anda sudah tidak punya jalan keluar. Kamu sudah mengambil koin emas di sini. Pada saat itu, tidak peduli seberapa besar tekadmu, kamu tidak akan menyerah di tengah jalan. Kupu-kupu mimpi tertegun lama dan berkata, jadi bagaimana jika benar seperti yang kamu katakan? Jika kita memakan pilnya, apakah masih berbahaya? Kalau memang ada gunung emas di depan, ayo kita pindahkan saja. Kenapa kita harus menolak? Xiang Nan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, jika itu benar-benar hanya gunung emas, maka tidak ada salahnya untuk menjauh. Saya khawatir akan ada ular berbisa di gunung emas ini. Meng Dai, pikirkan tentang apa yang telah kita lihat selama ini. Saya curiga di balik insiden tungku pil ini terdapat konspirasi yang tidak diketahui. Jika Anda dan saya rakus terhadap pil ini, pada akhirnya kita mungkin tidak akan pernah sembuh. Kata yang bagus. Tiba-tiba, sebuah suara tua muncul di kejauhan. Xiang Nan dan Ream Butterfly buru-buru menoleh, tetapi mereka tidak dapat melihat orang yang berbicara. Sepertinya ada seseorang di sini. Ayo kita lihat. Xiang Nan menarik kupu-kupu impian dan berlari ke depan dengan cepat. Saat mereka berlari, tungku pil terus bermunculan di sepanjang jalan. Saat ini, Xiang Nan bahkan tidak melihat tungku pil lagi. Mereka berdua berlari selama hampir 3 jam sebelum mereka melihat sebuah pondok jerami. Di halaman sederhana pondok jerami itu duduk seorang lelaki tua berjanggut abu-abu. Di depan lelaki tua itu ada tungku pil besar berwarna ungu emas. Tungku pil mengeluarkan aroma aneh, membuat orang merasa tidak bisa melepaskannya setelah mengendusnya. Senior, apakah kamu yang baru saja berbicara? Xiang Nan memandang lelaki tua itu dan membungkuk hormat. Lelaki tua itu memasang ekspresi menyesal namun lega di wajahnya saat dia berkata, anak muda, sangat jarang bagimu untuk memiliki toleransi seperti itu. Kita harus tahu bahwa hanya sedikit orang di dunia ini yang dapat menahan godaan pil obat. Xiang Nan buru-buru bertanya, apakah kamu yang mengaturnya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah terjebak di sini selama 1000 tahun. Ketika saya masuk, saya kira-kira seumuran dengan Anda. Xiang Nan dan kupu-kupu mimpi saling pandang dan bertanya dengan kaget, 1000 tahun. Hanya setelah penyelidikan yang cermat barulah dia menyadari bahwa lelaki tua ini telah menerobos laut iblis 1000 tahun yang lalu. Hanya setelah melihat tungku pil itulah dia mulai merasa serakah dan menelan pil sambil maju. Namun, dia menemukan bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin baik kualitas pil obatnya, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil obat tersebut. Ketika dia menyadari hal ini, pil yang dia telan sudah membutuhkan waktu 100 tahun untuk disempurnakan sepenuhnya. Namun, saat itu, dia masih belum bangun. Dia tidak mau. Dia sudah menghabiskan 100 tahun di sini. Bagaimana dia bisa membiarkan 100 tahun ini berlalu dengan sia-sia? Untuk menebusnya, dia hanya bisa terus mengonsumsi pil yang lebih baik. Dia harus mengambil buku ini. Namun, semakin sering hal ini terjadi, semakin dia tidak bisa melepaskannya. Ketika dia makan sampai ke pondok jerami, dia menemukan bahwa dibutuhkan 2000 tahun untuk memurnikan pil obat di jalan pil emas ungu setelah menelannya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bahkan sampai hari ini, saya masih belum sepenuhnya menyempurnakan khasiat obat di tubuh saya. Saya masih akan terjebak di sini selama 1000 tahun lagi. Keserakahan hati manusia lebih tinggi dari langit. Sudah terlambat untuk bertobat.
Orang tua ini tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu dia bergerak, khasiat obat di tubuhnya pasti akan terganggu dan tubuhnya akan meledak hingga mati pada saat itu. Orang tua itu berkata, pil obat di sini tidak memerlukan banyak waktu untuk dimurnikan. Namun, pil obat ini diwariskan. Pil obat pertama adalah yang utama dari pil obat kedua. Jika Anda memakannya sesuai pesanan, waktu pemurnian akan ditumpangkan. Meng Dai buru-buru berkata, karena kita tahu hasil ini, ayo kembali dan makan lagi sekarang. Selama kita menemukan waktu pemurnian menjadi lebih lama, kita akan berhenti. Tidak apa-apa. Orang tua itu tertawa keras 3 kali dan berkata, semudah itu. Setelah meminum pil dan memurnikannya, 5 meter dari tungku pil, efek obat di tubuhnya akan hilang. Apakah kamu bersedia kalau begitu? Kamu akan terus berjalan mundur. Makanlah pil kedua dan ketiga. Kamu tidak akan mau. Kamu akan selalu ingin makan pil terakhir. Efek obat dari pil terakhir tidak akan hilang. Memang benar, jika kamu menyelesaikan pemurnian pil terakhir ini, efek obat dari pil yang kamu makan akan kembali ke tubuhmu juga. Tetapi apakah Anda bersedia menggunakan lebih dari 2000 tahun sebagai harga? Mendengar ini, Meng Dai sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Pil kehidupan dan pil-pil lain di baliknya memang dapat memberikan kekuatan hidup dan melanggengkan masa muda, namun semua masa muda ini harus disia-siakan di sini. Orang tua itu menghela nafas, ini adalah jebakan yang dibuat oleh para ahli senior. Terkadang, membunuh dengan keserakahan lebih membuat putus asa daripada membunuh dengan pisau. Saya telah terjebak di sini selama 1000 tahun. Saya enggan melepaskannya selama bertahun-tahun, dan saya tidak bisa melepaskannya. Namun, setelah mendengar perkataan teman kecil ini hari ini, aku akhirnya lega dan meletakkannya. Terjebak di tempat seperti itu selama 1000 tahun, meskipun umurmu abadi, apa yang menarik dari kehidupan seperti ini? Ketika dia berbicara, lelaki tua itu benar-benar berdiri. Senior, kamu Siang Nan terkejut, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Orang tua itu tersenyum pada Siang Nan dan berkata, teman kecil, orang tua ini tidak mampu menembus perangkap keserakahan ini. Ini adalah penyesalan atas hidup orang tua ini. Orang tua ini tidak adil atau kesal. Ini adalah takdirku. Sudah waktunya membayar harga atas keserakahanku sendiri. Saat dia berbicara, lelaki tua itu menghela nafas panjang. Segera setelah itu, efek obat di tubuhnya kehilangan kehalusannya, dan dia dengan cepat kehilangan keseimbangan. Orang tua itu tersenyum dan tubuhnya berubah menjadi pecahan yang mengikuti angin. Adegan ini menyebabkan Siang Nan banyak menghela nafas, dan dia hanya bisa menghela nafas panjang. Desahan panjang itu seakan mengikuti angin seperti orang tua. Siang Nan, Meng Dai meraih tangan Siang Nan dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku seharusnya tidak mempercayaimu. Siang Nan tersenyum dan berkata, jangan bicarakan itu lagi. Lihat pondok jerami ini, ayo masuk dan melihat. Mereka berdua memasuki pondok jerami bergandengan tangan dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah dunianya sendiri, padang rumput yang luas dan terbuka. Namun, hanya ada 2 hal di padang rumput. Salah satunya adalah bola besar, yang seharusnya menjadi jalan menuju lantai berikutnya. Hal lainnya sangat tidak mencolok, itu hanya rumput daun hijau kelas 1. Ayo pergi ke lantai berikutnya, kata Meng Dai. Siang Nan menatap rumput daun hijau dan bertanya, ketika kita melihat ramuan roh yang tak terhitung jumlahnya dan pil roh yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan pulang, apakah kita masih akan memperhatikan ramuan roh biasa? Mungkin dalam pikiran kita saat ini, ramuan roh kelas 1 ini tidak mampu menggerakkan hati kita. Kita bahkan terlalu malas untuk melihatnya. Tapi, apakah kamu bersedia kembali ke kesederhanaan setelah melihat begitu banyak bunga bermekaran? Saya tidak akan mengambil air laut, tetapi apakah saya bersedia mengambil sendok sendirian? Siang Nan mencabut rumputnya. Rerumputan tiba-tiba menjadi linglung dan berubah menjadi kotak kayu. Ada beberapa kata kecil tertulis di permukaan kotak kayu itu. Keserakahan itu seperti ular dan kalajengking. Jika kamu adalah binatang buas, letakkanlah dengan benar dan surga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pil pengembalian kehidupan peringkat 7. Minumlah dan kamu akan memiliki harapan untuk terlahir kembali. Jika kamu mati, kamu akan membangun kembali tubuh kedaginganmu dan terlahir kembali. Siang Nan menghirup udara dingin dan meminum pil pengembalian takdir. Setelah mengkonsumsi pil pengembalian nasib tingkat 7, dia akan mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Jika dia mati dalam pertempuran di masa depan, tubuhnya akan direkonstruksi dan dia akan dapat bangkit kembali di tempatnya. Premisnya adalah dia harus memakan pil pengembalian kehidupan terlebih dahulu. Jika dia membeku setelah kematiannya, itu akan sia-sia. Tangan Siang Nan gemetar saat membuka kotak kayu itu. Ada 3 pil hijau seukuran kacang kedelai di dalamnya. 1 untukmu, 1 untukku, dan 1 untuk burung pipit kecil. Kamu seharusnya tidak menemukan apapun dengan menemaniku ke Laut Iblis.
Siang Nan membagikan pil berharga tersebut kepada kupu-kupu mimpi dan burung pipit kecil. Burung kecil itu sangat tidak sopan dan menelannya dengan mengangkatnya. Meng Dai meminum pil pengembalian nasib, tetapi matanya berkaca-kaca. Setelah meminum pil tersebut, dia berkata, "Terima kasih, Siang Nan, sungguh. Mampu menghidupkan kembali seseorang bukan lagi masalah langka dan berharga. Ini merupakan kesempatan untuk dihidupkan kembali. Apakah hidup ini layak dilakukan?" Ternyata pil obat paling berharga di seluruh neraka bahagia ada di sini, tapi diabaikan oleh banyak orang. Sesor. Siang Nan menenangkan kegembiraannya dan memakan pil pengembalian nasib tingkat 7 yang terakhir. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya mereka yang mau menyerah tidak akan dianggap tidak adil oleh surga. Mari kita pergi ke tingkat ruang waktu berikutnya. Pil obat di tungku pil itu semuanya palsu. Setelah makan, 5 meter dari tungku pil, efek obatnya akan hilang kecuali pil terakhir dimakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan apakah pil itu ada atau tidak. Pil paling berharga di seluruh Elysium adalah pil pengembalian nasib. Keduanya memasuki bola hitam bergandengan tangan, dan pandangan mereka kabur. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka menemukan bahwa mereka telah muncul di hutan. Ini lantai 3, pasti berumur 90.000 tahun. Siang Nan melihat sekelilingnya dan menemukan banyak tempat rusak di dalamnya. Beberapa di antaranya tampak seperti habitat yang tertinggal setelah pertempuran. Siang Nan berkata, sepertinya para kuno senior telah masuk tanpa izin ke lantai ini dan memicu banyak jebakan. Saya ingin tahu berapa banyak jebakan yang ada sekarang. Mari berhati-hati. Dengar, sepertinya ada seseorang yang berkelahi di kejauhan. Meng Dai mengulurkan tangannya ke mendengarkan dan mendengarkan dengan seksama. Siang Nan mendengarkan dan memang bisa mendengar suara samar senjata yang diucapkan. Dia memeluk kupu-kupu mimpi dan melompat ke pohon raksasa, memandang ke kejauhan dari puncak pohon. Setelah melihat ke kejauhan, dia menemukan masih ada altar yang tersembunyi di hutan lebat. Altar-altar itu ditempatkan di tempat yang berbeda, sebagian besar berjarak 10 km dari satu sama lain. Lokasi Siang Nan dan lainnya kurang dari 500 meter dari altar terdekat. Di altar ini, ada 3 seniman bela diri bertarung melawan sekelompok binatang mekanik yang aneh. Sebuah boneka, Meng Dai berkata, saya tahu hal-hal itu. Binatang mekanik itu adalah boneka mekanis. Ada ahli yang kuat yang dapat menghidupkan kembali boneka yang mereka sempurnakan dan memiliki kemampuan tempur tertentu. Siang Nan mengangguk. Tentu saja, dia mengetahui semua ini. Ia kemudian berkata, lihatlah ketiga seniman bela diri itu. Apakah mereka melewati neraka bahagia? Mengapa orang tua itu tidak menyebutkannya sebelumnya? Meng Dai berkata, pasti ada lebih dari satu pintu keluar. Terlepas dari apakah itu 2 tingkat siang atau malam atau Elysium, itu sangat luas dan tidak terbatas. Ini seperti dunia kecil yang mandiri. Sangat sulit untuk menemukan lorong bola hitam di tempat itu. Jadi saya curiga ada lebih dari satu pondok jerami. Orang-orang ini seharusnya masuk melalui lorong lain, dan tidak ada orang tua di dekat lorong itu. Benar, ayo kita lihat. Siang Nan memeluk kupu-kupu impian dan melompat ke puncak pohon. Dia melompat ke altar dan menemukan bahwa sebuah tablet batu telah muncul. Nama zona ruang waktu ini memang menarik. Ini disebut kunci rantai. Zona ruang waktu ini memiliki struktur melingkar. Ada 10 cincin dari luar ke dalam. Setiap cincin memiliki banyak altar. Altar dijaga oleh binatang mekanik, dan ada juga raja mekanik di tengah altar. Setelah membunuh binatang mekanik dan raja mekanik, mereka akan mendapatkan beberapa pecahan yang akan mereka gunakan untuk menempa senjata mereka. Di saat yang sama, raja mekanik juga menyembunyikan kunci di tubuhnya. Kunci ini bisa membuka salah satu altar di ring ke-9, tapi hanya bisa digunakan satu kali. Jika dia membunuh raja mekanik dari cincin ke-9, dia akan mendapatkan kunci altar cincin ke-8, dan dia hanya bisa menggunakannya sekali. Semakin jauh dia pergi, semakin baik pecahan peleburan setelah kematian Raja Mekanik. Tidak masalah jika dia memilih untuk tidak lulus. Dia bisa langsung memasuki lorong cincin pertama dan menuju ke tingkat ruang waktu berikutnya. Siang Nan membawa kupu-kupu mimpi ke sisi altar. Ia menemukan bahwa altar tersebut sangat besar, dengan radius 1000 meter. Itu ditinggikan, dan bagian tengahnya juga merupakan titik tertinggi. Itu adalah lokasi Raja Mekanik. Ketiga seniman bela diri itu telah mencapai kedalaman 200 meter. Mereka bertiga berdampingan, melawan sekelompok serigala mekanik. Pakaian mereka sangat aneh. Meng Dai berkata, lihat, pakaian mereka sangat berbeda dengan pakaian kita. Mungkinkah dari benua lain? Mungkin. Siang Nan berpikir sejenak dan berkata, meskipun pintu masuk ke Laut Iblis berada di wilayah barat, orang-orang dari benua lain juga akan datang, seperti sekte kekacauan primordial. Memikirkan hal ini, mereka bertiga telah menemukan Siang Nan dan Dream Butterfly, jadi mereka berteriak, sobat, kami telah menempati altar ini. Kalian pergi dan cari yang lain.
Jika kalian datang dan merebutnya, jangan salahkan kami untuk itu, bersikap tidak sopan. Xiang Nan mengepalkan tinjunya dan tersenyum, teman-teman, kamu terlalu bijaksana. Kamu telah bertarung sejauh 200 meter. Bahkan jika kami ingin merebutnya, kami tidak akan mampu mengimbangi langkahmu. Selanjutnya, kamu dapat dianggap sebagai sekelompok pahlawan setelah melewati neraka bahagia. Aku sangat mengagumimu. Mereka bertiga tercengang saat bertarung dengan serigala mekanik. Salah satu dari mereka berkata, neraka macam apa yang membahagiakan? Mengapa saya belum melihatnya? Apa? Xiang Nan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kalian semua melewati 2 tingkat siang dan malam dan masuk neraka bersama Elysium? Orang itu berteriak keras, tingkat 2 siang dan malam berapa? Sungguh membahagiakan. Kami bertiga baru saja memasuki Laut Iblis dan tiba di kunci rantai. Xiang Nan bingung saat mendengar ini. Dia memandang kupu-kupu mimpi dan berkata, mungkinkah setelah memasuki Laut Iblis, ada kemungkinan tertentu untuk mencapai lantai 3? Ada yang salah. Meng Dai menggelengkan kepalanya dan memutar matanya. Dia berkata, pasti diurutkan selapis demi selapis. Urutannya pasti tidak salah. Saya kira. Pada titik ini, Meng Dai tiba-tiba membelalakkan matanya dan berteriak, ah. Mereka adalah seniman bela diri dari 90.000 tahun yang lalu. Apa? 90.000 tahun yang lalu. Jantung Xiang Nan berdetak kencang saat dia buru-buru berteriak kepada para seniman bela diri, teman, ini kalender asal bela diri, berumur 220 tahun. Seniman bela diri itu berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah menurutmu kami bodoh? Ini jelas merupakan 220 tahun kalender kehancuran surgawi. Mendengar ini, Xiang Nan tercengang. Kalender kehancuran surgawi berumur 220 tahun, dan tepat 80.000 tahun yang lalu. Aku sial, Xiang Nan berteriak, saya pikir Laut Iblis itu seperti menara, turun lapis demi lapis. Siapa sangka aku salah total. Laut Iblis ini tidak bertingkat sama sekali. Laut ini terbagi menjadi beberapa zona waktu. Dengan kata lain, hanya ada satu lantai di seluruh Laut Iblis. Tempat Xiang Nan berada bukanlah lantai 3 Laut Iblis, melainkan Laut Iblis dari 90.000 tahun yang lalu. Xiang Nan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar yang masuk akal. Setiap tingkat Laut Iblis bukanlah perubahan geografi, melainkan perubahan waktu. Yang disebut lantai 3 tempat Xiang Nan berada sekarang adalah Laut Iblis 90.000 tahun yang lalu, tepatnya 90.000 tahun yang lalu. Ketiga seniman bela diri tersebut semuanya berasal dari 220 tahun kalender kehancuran surgawi, 80.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, tempat yang mereka masuki bukanlah 60.000 tahun yang lalu, melainkan 90.000 tahun yang lalu. Seluruh Laut Iblis telah tiba pada tahun ke-220 kalender asal bela diri. Ini benar, jadi Laut Iblis sebenarnya hanya memiliki 10 lantai. Namun, struktur waktu internal Laut Iblis tidak sinkron dengan struktur waktu eksternal. Saat ini, kita sudah berdiri di Laut Iblis sejak 90.000 tahun yang lalu. Meng Dai menarik Xiang Nan dan berkata, ayo pergi. Tempat ini terlalu dekat dengan pintu keluar. Jangan tunda lagi di jalan lurus ini. Dong Wusang dan yang lainnya makan terlalu banyak ramuan spiritual. Mereka akan membutuhkan beberapa puluh jam untuk memurnikannya, tapi kita harus berada di sisi yang aman. Teman, selamat tinggal. Xiang Nan menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang dahulu dan segera memimpin kupu-kupu mimpi berkeliling ke kiri. Melanjutkan ke depan dalam garis lurus, dia akan memasuki ring ke-9 dari zona ruang waktu yang saling bertautan. Xiang Nan tidak memiliki kunci di ring ke-9 saat ini, jadi akan sia-sia jika berjalan melewatinya, dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Keduanya melewati ring ke-10 berturut-turut. Setelah 30 altar, mereka merasa lega. Saat ini, jarak antara mereka dan pintu keluar sudah 300 km jauhnya. Altar di depannya masih ditata berbentuk tangga dengan radius 1000 meter. Di tengahnya terdapat bangunan istana dengan atap altar yang tinggi. Kamu tidak punya kekuatan. Tunggu aku di sini. Aku akan kembali segera setelah aku mendapatkan kuncinya. Xiang Nan menyapa kupu-kupu impian dan meninggalkan burung kecil itu untuk melindungi kupu-kupu impian. Dia kemudian berjalan menaiki tangga. Begitu dia naik, altar bergetar. Kemudian, sebuah lorong terbuka di bawah tangga dan seekor serigala mekanik keluar. Xiang Nan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya harus menunggu? Manfaatkan saja serigala jebakan di belakang saya dan serang ke depan. Memikirkan hal ini, Xiang Nan berlari dengan kecepatan penuh. Radius 1000 meter bukanlah apa-apa baginya. Namun kenyataannya, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia belum mengalahkan serigala mekanisme pertama, tapi tidak peduli bagaimana dia berlari, langkah itu akan memakan waktu lama. Adapun Meng Dai, yang berdiri di luar altar, dia penasaran.
Dia hanya melihat Xiang Nan berlari di tempat di atas altar dan berkata, "Adik, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu terkena halusinasi?" Xiang Nan berbalik untuk melihat kupu-kupu mimpi dan tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia berbicara tentang penemuannya. Hati-hati, serigala jebakan itu menerkam. Kupu-kupu mimpi buru-buru mengangkat tangannya dan menunjuk. Xiang Nan berbalik dan menebas serigala mekanik dengan satu pedang. Alam serigala mekanis ini hanya berada di tingkat pengembalian asal tingkat 3, 2 alam lebih rendah dari alamku, katanya. Akibatnya, mekanisme tubuh serigala hancur berkeping-keping setelah kematiannya, dan di dalam potongan tersebut terdapat biji logam terang. Xiang Nan meliriknya. Biji logam hanyalah besi olahan yang paling umum. Paling-paling, benda ini hanya bisa digunakan untuk menempas senjata kelas dasar tingkat roh. Itu jauh lebih lemah daripada pedang darah naga tingkat tinggi di bumi. Xiang Nan bahkan tidak tertarik untuk mengambil bahan tempas semacam ini, jadi dia menaiki tangga. Setelah berjalan lebih dari 100 meter, tanah terbuka dan dua serigala mekanik pengembalian asal tingkat ketiga muncul. Sangat sederhana, Xiang Nan mengerutkan kening dan dengan santai menebas kedua serigala mekanisme itu. Benda yang jatuh itu masih berupa sepotong kecil besi halus. Ia terus bergerak maju dan sampai pada posisi 200 meter. Tanah terbuka dan 4 serigala mekanik pengembalian asal tingkat ketiga muncul. Xiang Nan mengacungkan pedangnya dan menebasnya. Dia berjalan 300 meter lagi dan 8 serigala mekanik. Xiang Nan menemukan hukumnya. Setiap 100 meter ke depan, jumlah serigala mekanik yang muncul 2 kali lebih banyak dari 100 meter pertama. Serigala mekanik tingkat rendah ini tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Xiang Nan, tetapi semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak jumlahnya. Pada jarak 400 meter, terdapat 16 serigala mekanisme, 12 pada jarak 50,3 meter, 14 pada jarak 60,6 meter, 128 pada jarak 70,1 meter, dan 156 pada jarak 80,2 meter. Saat Xiang Nan mencapai ketinggian 900 meter, sudah ada total 512 serigala mekanik. Adegan ini sudah sangat mengejutkan. Lebih dari 500 serigala mekanisme mengepung Xiang Nan dengan cara yang hitam, menyebabkan kulit kepalanya sekilas mati rasa. Xiang Nanruo membuang-buang waktu untuk membunuh satu persatu. Dia langsung melepaskan Traveling Dragon Trading Wave. Dengan satu serangan, Yuan Qi-nya mengembun menjadi tornado yang dahsyat, menyapu semua mekanisme serigala ke dalamnya. Dalam sekejap, sebagian mekanisme itu tersebar di seluruh langit. Pecahan kecil besi halus jatuh ke tanah. Xiang Nan masih terlalu malas untuk mengambilnya, jadi dia melangkah ke titik altar tertinggi. Saat ini, istana batu di tengah altar mulai berguncang. Raja serigala yang berukuran 3 kali lipat dari serigala mekanisme biasa keluar. Kembalinya asal tingkat keempat. Xiang Nan mengangguk. Dia sudah mengenali ranah Raja Serigala. Serigala perangkap mengeluarkan suara berderit dan menerkam ke arah Xiang Nan. Meskipun boneka mekanik ini memiliki alam, mereka masih tidak dapat melepaskan Yuan Qi mereka seperti manusia, juga tidak memiliki Qi Iblis. Mereka hanya menggunakan kekuatan wilayah mereka sendiri untuk melawan manusia. Xiang Nan membunuh Raja Serigala dengan satu tebasan, dan sepotong kecil besi halus kelas atas jatuh dari tubuhnya. Xiang Nan melihat besi kelas atas dan membuangnya. Benda ini hanya bisa digunakan untuk menyempurnakan senjata roh kelas menengah. Di luar, bisa dibeli dengan koin emas. Xiang Nan kekurangan segalanya, tapi dia tidak kekurangan koin emas. Di sebelah besi kelas atas ada kunci kuno. Xiang Nan mengambilnya dan berjalan menuruni altar sambil berkata, "Baiklah, ayo pergi ke deringan ke-9." Keduanya berjalan menuju pusat zona ruang waktu yang saling bertautan, melewati 9 cincin. "Apakah kamu menemukan sesuatu?" Kupu-kupu mimpi berkata, "Alam di Laut Iblis ini tidak jauh berbeda dengan alammu. Apakah kamu masih ingat 3 seniman bela diri yang kita lihat sebelumnya? Di ranah apa mereka melawan serigala mekanik?" Mendengar kata-kata Meng Dai, Xiang Nan berpikir dan berkata, "Sepertinya saya telah memperhatikan bahwa ketiga seniman bela diri semuanya berada di tingkat keempat pengembalian asal, sedangkan mekanisme serigala yang lawan mereka hanya berada di tingkat kedua. Asal kembali." Dengan kata lain, kupu-kupu mimpi mengangkat kedua rahangnya, "Tidak peduli seberapa tinggi wilayah kita, selama kita menerobos altar, serigala mekanik di altar akan 2 tingkat lebih rendah darimu. Monster laba-laba yang kami temui di level pertama, siang dan malam, mirip dengan milikmu. Tetapi ketika Dong Wusang menyerang monster laba-laba itu sangat berat. Dia adalah seorang ahli di alam Yuan Surgawi tingkat kelima. Dapatkah kamu memahami ini? Alam monster di Laut Iblis akan berubah sesuai dengan alam orang yang lewat." Itu masuk akal. Aku juga sudah merentangkan hal ini. Penjelasanmu sangat masuk akal. Xiang Nan mengangguk. Hanya dengan cara inilah Laut Iblis memiliki nilai petualangan. Jika kesulitan mekanisme yang ditinggalkan senior di Laut Iblis tidak berubah, maka itu akan menjadi hal yang buruk. Misalnya,
Selama mereka meninggalkan monster alam pengintip surga di lantai pertama, semua seniman bela diri di bawah alam pengintip surga akan mati. Lalu bagaimana kamu melakukannya? Kata Xiang Nanqi. Meng Dai berkata, jika saya salah satu dari senior itu, agar keturunan saya mendapatkan warisan saya pasti tidak akan memasang jebakan yang akan membunuh keturunan tersebut. Sebaliknya, saya akan fokus pada ujian dan cobaan. Kalau begitu, jika saya seorang ahli alam kesengsaraan surgawi dan saya menyiapkan mekanisme serigala berikutnya, mungkin saya akan mencakup seutas Yuan Qi saya sendiri ke dalam mekanisme serigala, atau ke dalam altar itu sendiri, sehingga mekanisme serigala akan memiliki kekuatan Yuan Qi yang sama denganku. Jika seniman bela diri pengembalian asal tingkat kelima seperti Anda masuk-masuk, maka setelah serigala mekanik merasakan wilayah Anda, Qi asal dalam tubuhnya akan secara otomatis menyesuaikan dengan seniman bela diri pengembalian asal tingkat ketiga. Benar. Xiang Nan berpikir sejenak, dan semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa kata Meng Dai masuk akal. Meskipun Xiang Nan memiliki pengetahuan yang luas, ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, dia hanya bisa belajar dari pengalamannya, dan pikiran yang cerdas adalah cara terbaik untuk menggunakannya. Jelas sekali, Meng Dai jauh lebih pintar dari Xiang Nan. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di altar di cincin ke-9. Altar ini sudah rusak dan ditinggalkan. Tidak diketahui senior mana yang menghancurkan altar bersama-sama ketika mereka menerobosnya. Mereka berdua hanya bisa menemukan altar 9 cincin lainnya. Serigala mekanik di altar 9 cincin berada di tingkat keempat pengembalian asal. Xiang Nan masih dengan mudah membunuhnya dan memperoleh baja roh. Benda semacam ini digunakan untuk menempa senjata roh kelas menengah, tapi Xiang Nan tetap tidak menginginkannya. Dia diterapkan ke atas, dan Raja Serigala yang muncul di sana berada di Origin Return tingkat kelima, yang sudah sejalan dengan wilayah Xiang Nan. Xiang Nan menguasai boneka-boneka dari alam yang sama yang tidak memiliki esens dan demonik Qi dengan satu pedang serangan, mendapatkan baja roh kelas atas dan kunci cincin 18. Setelah mengambil kuncinya, keduanya menutup altar cincin ke-7. Serigala mekanik di sini telah berubah menjadi mekanik harimau. Harimau mekanik itu berada di alam pengembalian asal tingkat kelima. Xiang Nan tidak perlu membuang tenaga untuk melawan barang-barang ini. Mereka lebih buruk daripada seniman bela diri pengembalian asal tingkat 5 biasa, dan menghasilkan logam yang mereka jatuhkan adalah baja jiwa yang dapat digunakan untuk menempa senjata roh kelas menengah. Senjata dengan kualitas yang sama dapat dibuat dari bahan yang berbeda, bahkan kayu. Tidak ada batasan khusus mengenai hal ini. Misalnya, baja roh kelas atas dan baja roh dapat digunakan untuk menempa senjata roh kelas menengah. Namun, ada juga kristal kuning, besi awan biru, dan bahan lain yang juga bisa digunakan untuk menempa senjata roh kelas menengah. Setelah itu, keduanya mengambil kunci dan pergi ke lantai 6. Harimau mekanik telah mencapai alam pengembalian asal tingkat ke-6, jadi Xiang Nan tidak punya pilihan selain berpikir serius. Sangat mudah untuk membunuh satu, tapi ketika pedang itu akhirnya dihadang oleh 512 harimau pengembalian asal kelas 6, itu akan menghabiskan banyak Yuan Qi. Xiang Nan hanya menggunakan ibu jari Moke dan seberkas api padam. Semua harimau mekanik hancur dan menjatuhkan baja esensi jiwa 100 penyempurnaan ke tanah. Itu bisa memutar senjata roh kelas menengah, sedangkan baja esensi jiwa 100 penyempurnaan kelas atas yang tersembunyi di tubuh Raja Harimau bisa menyempurnakan senjata roh berkualitas tinggi. Terops lagi. Di altar cincin kelima, harimau mekanik menghilang. Orang yang keluar adalah beruang mekanik. Hal semacam ini memiliki origin return tingkat ke-7. Ini semakin sulit. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan berjalan membawa pisaunya. Ketika Xiang Nan mencapai meter ke-900, dia hampir menghabiskan seluruh Yuan Qi-nya untuk membunuh beruang mekanik ini tanpa Yuan Qi, sementara Raja Beruang berada di tahap pengembalian asal level 8. Dia sudah 3 tingkat lebih tinggi dariku. Xiang Nan mengirim Azure Dragon ke laut dan langsung membunuh Raja Beruang. Benda yang jatuh adalah piroklas kelas atas. Xiang Nan akhirnya memasukkan piroklas kelas atas ke dalam cincin penyimpanannya. Bahan ini bisa digunakan untuk menempa senjata dasar tingkat bumi. Keduanya tiba di deringan keempat. Menghadapi altar di deringan keempat, Xiang Nan berkata dengan ketakutan, beruang mekanis biasa yang muncul di sini seharusnya berada di asal kembali tingkat ke-8, sedangkan Raja Beruang harus berada di asal kembali tingkat ke-9. Saya ingin tahu apakah benda-benda ini hanya memiliki kekuatan alam asal tingkat ke-9, atau apakah mereka benar-benar memiliki alam asal tingkat ke-9. Jika mereka berada di alam tersebut, maka saya tidak akan bisa melakukannya, invasi. Saat dia berbicara, Xiang Nan mengedarkan teknik melemahkannya untuk mengaktifkan petir untuk mengisi kembali Yuan Qi-nya. Itu benar. Raja Beruang di ring keempat telah melampaui level keempatmu. Dengan mengambil yang parah di wilayahmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Namun, tidak apa-apa untuk naik dan mencoba. Jika tidak berhasil, larilah, kata Meng Dai.
Setelah Xiang Nan mengisi kembali Yuan Qi-nya, dia panjangnya gigi dan melangkah ke altar. Dia telah memperhitungkan dalam hatinya bahwa jika dia bisa menembus altar 10 cincin, biji logam yang dia peroleh seharusnya mampu menempa senjata kelas surgawi kelas menengah. Pada saat itu, menggunakan biji itu untuk menempa pedang darah naga miliknya menjadi tingkat surgawi sama seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apapun yang terjadi, kamu dapat melakukan sebanyak yang kamu mau. Xiang Nan berjalan dengan pedang di tangannya. Benar saja, beruang mekanik pertama yang muncul adalah alam asal tingkat ke-8. Saya benar-benar ingin mati. Xiang Nan naik dan membunuhnya dengan satu serangan pedang. Ketika pedang menebas beruang mekanik, itu membawa kekuatan pantulan yang sangat jelas, menunjukkan bahwa kekuatan tubuh beruang mekanik sudah sangat menakutkan. Sebaliknya, Xiang Nan sangat gembira, kekuatan fisik beruang mekanik sangat tinggi, tapi saya tidak merasakan tekanan dari alam. Ini sungguh hebat. Dia terus maju dengan pedang di tangannya. Setelah 100 meter berikutnya, ia bertemu dengan dua beruang mekanis, diikuti oleh 4, 8, 16, dan 32 beruang mekanis. Pada saat dia melangkah 700 meter, dia sudah menghadapi 128 beruang mekanik di alam pengembalian asal tingkat ke-8 saja. Melihat begitu banyak binatang mekanik tingkat tinggi, Xiang Nan merasa kulit kepalanya mati rasa. Saya harus menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sekelompok susunan petir turun. Ke-128 beruang mekanik tersambar petir. Namun, beruang mekanis ini sudah sangat kuat. Baut petir itu mendarat di tubuh mereka, dan mereka membawanya selama 7 atau 8 putaran sebelum akhirnya roboh satu demi satu. Xiang Nan beristirahat sejenak, lalu mendaki 100 meter lagi, menghadapi 256 beruang mekanik. Mau ke menunjuk, dia secara langsung melepaskan kekuatan ibu jarinya, dan sinar api yang kuat menyapu maju mundur, tapi tidak mampu menyapu semuanya. Pada ronde pertama, hanya 70 atau 80 beruang mekanis yang dipotong dari ring terdalam. Di babak kedua, 70 atau 80 beruang mekanis lainnya telah terbunuh. Setelah menyapu 4 putaran berturut-turut, semua beruang mekanik telah mati. Xiang Nan terengah-engah. Yuan Qi-nya hampir habis, jadi dia hanya bisa menggunakan petir surgawi untuk mengisi kembali Yuan Qi-nya. Pada saat yang sama, setelah kematian beruang mekanis itu, semua benda yang dijatuhkan mampu menempa senjata kelas dasar tingkat bumi, batu awan api kelas atas. Pada titik ini, Xiang Nan bahkan tidak menginginkan batu awan api kelas atas. Pasti ada sesuatu yang lebih baik di deringan berikutnya. Pada saat ini, Raja Beruang yang keluar berada di alam asal tingkat ke-9. Xiang Nan menyeringai dan berkata, "Sial, aku seniman bela diri pembalikan asal tingkat ke-5, aku ingin mengalahkan beruang mekanik pembalikan asal tingkat ke-9. Aku benar-benar ingin mati." Raja Beruang mendekat sambil menangis. Cakarnya yang kuat membawa angin kencang, menyebabkan wajah Xiang Nan sedikit sakit. Xiang Nan, seekor naga azure, pergi ke laut dan melawan Raja Beruang sampai mati. Sial, bahkan tanpa Yuan Qi, kamu sangat kuat. Xiang Nan mempertahankan kekuatan Raja Beruang. Berpikir mengeluarkan di tubuhnya yang digunakan untuk mendengarkan senjata kelas menengah bumi, semangat juangnya melonjak. Memotong, tebasan pedang terbang ke langit, dan tubuh beruang mekanik itu terbelah menjadi dua bagian. Benda yang jatuh dari tubuhnya adalah batu induk meteorit 3 warna. Xiang Nan meraih meteorit 3 warna di tangannya dan berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar harta karun. Tidak buruk untuk membalikkan dan membuat baju besi kelas bumi kelas menengah untuk burung kecil itu. Tapi pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga. Binatang mekanik biasa yang muncul di sana juga berada di alam asal kembali tingkat ke-9, dan Raja Mekanik memiliki kekuatan alam asal surgawi tingkat pertama. Memikirkan hal ini, Xiang Nan merasa putus asa di dalam hatinya. Xiang Nan kembali mencari kupu-kupu mimpi dan mereka berdua berjalan menuju deringan ketiga. Masih ada 3 deringan terakhir, dan sangat sulit untuk mengatakan apakah saya bisa melewati dering ketiga, kata Xiang Nan. Meng Dai berkata, jika kamu memiliki jari kesengsaraan, kamu bisa bertarung melawan Raja Mekanik cincin ketiga. Kamu tidak boleh jatuh ke tahap berikutnya. Tetapi sebelum bertemu dengan Raja Mekanik, binatang mekanik biasa semuanya berada di alam asal tingkat ke-9. Ini adalah yang paling merepotkan. Itu benar, jari kesengsaraan Paseles tidak bisa digunakan melawan binatang mekanik biasa. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu dan melihat seberapa jauh kita bisa melangkah. Xiang Nan mengangguk. Saat mereka berbicara, mereka berdua tiba di deringan ketiga. Setiap kali mereka masuk ke dalam ring, keliling ring akan berkurang sesuai dengan keliling lingkaran, dan jumlah altar di dalam ring akan berkurang. Namun meski begitu, ring ketiga ini merupakan celah yang sangat sulit untuk dilintasi oleh seniman bela diri manapun. Sampai-sampai altar langka di ring ketiga belum hancur total, dan sebagian besar masih utuh.
Siang Nan menepuk bahu Dream Butterfly dan berkata, tunggu di sini. Aku akan menerobos masuk dan melihat. Jika memang tidak berhasil, kita tidak boleh terlalu serakah. Kita hanya perlu langsung menyeberang ke lantai berikutnya. Baiklah, jaga dirimu baik-baik. Meng Dai menginstruksikan Siang Nan dengan prihatin. Siang Nan menarik napas dalam-dalam, mengambil kunci di tangannya, dan berjalan menuju altar. Kunci ini adalah saklar yang memicu altar. Hanya ketika dia mengambilnya barulah dia bisa mengeluarkan binatang mekanik itu. Jika tidak, tidak akan ada pergerakan di altar. Saat Siang Nan hendak menaiki anak tangga pertama, dia tiba-tiba mendengar suara samar hentakan udara datang dari belakangnya. Suaranya sangat pelan dan hampir tidak terdengar. Hati Siang Nan bergetar dan dia segera bergerak ke samping. Pada saat yang sama dia bergerak ke samping, sebuah anak panah menembus celana Siang Nan dengan suara mendesing, hampir mengenai pergelangan kakinya. Sangat cepat, murid Siang Nan berkontraksi dan dia buru-buru menoleh untuk melihat. Tepuk tangan lembut terdengar saat sekelompok orang keluar dari hutan di belakang mereka. Siang Nan sangat terkejut saat melihat orang ini. Panah itu sangat cepat. Menurut dugaan Siang Nan sendiri, kemungkinan besar Dong Wu Sang dan yang lainnya yang melemparkannya dengan tangan kosong. Namun, pada kenyataannya, orang yang menembakkan panah itu sebenarnya adalah seorang wanita, dan dia juga seorang wanita di alam inti asal tingkat kelima. Setelah sekelompok orang keluar, ada 5 orang pertama yang mengenakan pakaian dari 80.000 tahun yang lalu. Kelima orang tersebut adalah 4 pria dan 1 wanita. Orang pertama jelas merupakan pemimpin mereka. Pemimpin ini berada di alam asal tingkat ke-6. Dia tidak tampan, tapi dia memiliki sikap yang agung. Dia seharusnya memiliki latar belakang yang bagus, sedangkan wanitanya memiliki wajah yang cantik. Dia berdiri sangat dekat dengan pria itu dan memegang busur di tangannya. Itu adalah anak panah yang baru saja dia tembakkan. Selain itu, 3 lainnya juga berada di Origin Return level kelima. Namun, yang benar-benar patut diperhatikan bagi Siang Nan adalah di belakang kelima orang tersebut, terdapat 6 tahanan yang diikat dengan tali. Ke-6 orang ini sebenarnya adalah orang-orang yang dikenal Siang Nan. Ming Yue Yuan. Siang Nan kaget. Ming Yue Yuan adalah seorang ahli di lapisan ke-7 dari alam inti asal. Ketika Siang Nan bertarung melawan Ming Yue Yuan di hutan hitam, dia tahu bahwa keahlian orang ini luar biasa. Selanjutnya, dia memakan buah asal iblis dan meningkatkan budidayanya hingga pertengahan lapisan asal kembali ke-7. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya akan ditangkap. Namun saat ini, kondisi Ming Yue Yuan sangat buruk. Dia sudah terluka parah, dan bahkan salah satu mata kirinya menjadi buta. Darah mengalir keluar. Jelas sekali dia telah mengalami pertempuran yang sulit. Adapun 5 tahanan lainnya, satu adalah ahli terakhir dari Sekte Kekacauan Primordial, tingkat ke-7 dari Sekte Kembalinya Primordial, sementara 4 lainnya adalah ahli tingkat ke-7 dari Sekte Kembalinya Primordial dari Sekte Harimau Merah dan Sekte Bendera Hitam. Orang-orang ini berlumuran darah dan dipukuli hingga setengah mati. Kamu Siang Nan menarik napas dalam-dalam dan menyaksikan dengan tidak percaya. 6 seniman bela diri pengembalian asal tingkat ke-7 dipukuli seperti ini oleh seniman bela diri pengembalian asal tingkat ke-6 dan 4 seniman bela diri pengembalian asal tingkat ke-5. Siang Nan, seorang seniman bela diri macan merah yang setengah mati terkejut saat melihat Siang Nan. Lari. Siang Nan pernah menyelamatkan mereka dari Dong Wu Sang. Mereka sudah berterima kasih kepada Siang Nan. Ketika mereka melihat Siang Nan, hal pertama yang mereka katakan adalah mereka mengkhawatirkan keselamatan Siang Nan. Siang Nan melihat lagi dan melihat lengan kanan penggarap bela diri harimau merah telah menghilang. Dia terputus dari bahunya. Apakah kamu yang mereka sebut Siang Nan? Wanita kuno itu tersenyum dan menarik tali busur ke arah Siang Nan. Serangan elang. Wanita itu dengan acuh tak acuh mengucapkan 2 kata itu, dan busur di tangannya segera mengendur. Sebuah panah hitam berubah menjadi seberkas cahaya dan ditembakkan ke arah Siang Nan dengan suara mendesing. Sangat cepat, jantung Siang Nan berdetak kencang. Saat dia melihat wanita itu menembakkan panahnya, dia mulai menghindar. Namun, cahaya panahnya sangat cepat. Meskipun Siang Nan mengelak tepat waktu, lengan kirinya masih tertusuk dan hampir mengenai pergelangan tangan. Siang Nan melompat secara horizontal dan pedang darah naga di tangan dengan keras tertutup wanita itu. Cahaya bulan pedang sabit terbang keluar dan melesat lurus ke arah busur di tangan wanita itu. Pada saat ini, pemimpin kuno itu tersenyum. Dia mengambil langkah ke kiri dan secara akurat meraih cahaya pedang Siang Nan dengan tangan kirinya. Lampu pedang itu sebenarnya dicekik oleh pria itu. Ia hanya berdengung dan gemetar, tapi ia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Pria itu tersenyum dan berkata, Siang Nan, aku mendengar Ming Yue Yuan berbicara tentangmu, tapi bukankah serangan pedangmu terlalu tidak tulus? Siang Nan menarik napas dalam-dalam. Jarang sekali dia melihat situasi seperti ini. Cahaya kaktus sebenarnya bisa ditangkap dengan tangan kosong.
Pria itu dengan tenang membuang lampu pedang itu dan memukul nepuk debu di bahunya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Bagi Anda, saya adalah orang kuno. Saya seorang seniman bela diri benua Blue Tide dari 80.000 tahun yang lalu. Nama saya Sima Nantian. Ini adalah kekasih masa kecilku, Chu Yue. 3 lainnya adalah adik laki-lakiku, dan kami berasal dari benua Pasang Biru, Sekte Kabut Besar. Xiang Nan mengerutkan kening. Sekte Kabut Besar belum pernah mendengar sebelumnya, tapi itu normal. Bagaimanapun, mereka adalah seniman bela diri dari 80.000 tahun yang lalu. Xiang Nan berkata, apa yang kamu coba lakukan? Mengapa kamu menyakiti orang tanpa alasan? Meskipun Ming Yue Yuan dan yang lainnya tidak dianggap sebagai teman Xiang Nan, mereka pernah mengalami hidup dan mati bersama Xiang Nan sebelumnya. Terlebih lagi, Xiang Nan telah menghancurkan nyawanya untuk menyelamatkan mereka dari Dong Wu Sang dan monster tua lainnya. Tapi sekarang, ia disiksa hingga menjadi seperti ini oleh 5 orang kuno. Hal ini membuat Xiang Nan merasa sangat tidak nyaman. Perasaan ini sungguh luar biasa. Bagaimanapun, Xiang Nan dan Ming Yue Yuan adalah orang-orang dari generasi yang sama. Orang-orang dari generasi yang sama dapat bertarung di antara mereka sendiri, tetapi Anda, orang-orang di zaman dahulu, tidak berhak menilai. Sima Nantian tersenyum dan berkata, sejujurnya, kelima saudara laki-laki dan perempuan kita telah menembus deringan ketiga sebanyak 3 kali. Mereka semua gagal 3 kali. Saya mendengar Ming Yue Yuan ini mengatakan bahwa Anda telah menguasai keterampilan bela diri yang disebut kesengsaraan tanpa jari, yang dapat menurunkan ranah seorang seniman bela diri. Saya sangat tertarik padanya. Jika Anda bisa datang dan membantu kami pasti bisa menembus deringan ketiga. Guk-guk benar-benar tidak bisa makan kotoran. Meng Dai menatap Ming Yue Yuan dengan marah. Dia tidak menyangka bocah ini akan mengungkap rahasia pemahaman Xiang Nan tentang jari bebas kesengsaraan setelah disiksa beberapa kali. Namun, mata kiri Ming Yue Yuan telah dibutakan, dan penampilannya sangat menyedihkan. Hal ini membuat Meng Dai merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Xiang Nan mengertakkan gigi dan berkata, kamu menyakiti orang-orang di zaman kita, dan kamu ingin aku membantumu. Bukankah itu terlalu luar biasa? Namun Sima Nantian tidak menjawab pertanyaan Xiang Nan. Sebaliknya, dia menatap Meng Dai dengan tatapan kosong. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia terkejut, sebenarnya ada wanita cantik di dunia ini yang berani menanyakan namanya. Kemudian Chu Yue memegang lengan Sima Nantian dan tersenyum menawan, kakak senior, apakah kamu menyukai gadis ini? Tepat sekali, mata Sima Nantian tidak dapat dipisahkan dari wajah Meng Dai, dan dia buru-buru berkata, gadis ini milikku. Chu Yue mengangkat alisnya dan berkata kepada Meng Dai, adik perempuan, kakak magang seniorku menyukaimu. Ini sangat jarang terjadi. Kakak magang seniorku adalah pemuda jenius nomor 1 di benua Blue Tide, tapi dia jarang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan wanita. Kenapa kamu tidak mengikuti kakak magang seniorku? Mulai sekarang, kita akan melayani kakak magang senior bersama-sama. Kamu tumbuh dewasa dan aku tumbuh besar, oke. Saat Chu Yue berbicara, dia melirik Sima Nantian. Matanya tidak menyembunyikan ekspresi kekaguman dan kekaguman. Jelas sekali bahwa dia sangat mengagumi Sima Nantian. Sima Nantian dengan cepat mengambil beberapa langkah dan berjalan 5 meter di depan Meng Dai. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk ke tanah sambil berkata, saya, Sima Nantian, berani menanyakan nama kakak perempuan ini. Meng Dai menutup mulutnya dan tersenyum, kamu ingin menikah denganku. Tepat, Sima Nantian langsung tertawa saat melihat Meng Dai menjawabnya. Baiklah, Meng Dai mengangguk dan berkata, namun, jika kamu ingin menikah denganku, kamu dapat melakukan satu hal untukku. Ada apa, Nona? Katakan saja, bunuh Chu Yue itu. Meng Dai meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sambil bercanda berkata, aku tidak pernah ingin berbagi pria dengan orang lain. Jika kamu tidak membunuhnya, aku tidak akan mati bersamamu. Ah, Sima Nantian langsung dilema dan buru-buru berkata, apa gunanya itu? Wajar jika banyak wanita melayani suami bersama. Iya, kakak senior, kamu benar-benar tidak mengerti pikiran seorang gadis. Chu Yue memelototi Sima Nantian dengan segala macam emosi dan berkata, jika kamu seperti ini, mengapa mereka mau mengikutimu? Kamu harus menunjukkan kekuatanmu di hadapannya. Benar, benar, benar. Sima Nantian tiba-tiba mengerti. Xiang Nan mendengarkan percakapan mereka berdua, hampir tercengang. Sima Nantian yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba jatuh cinta pada kupu-kupu mimpi, dan wanita Sima Nantian, Chu Yue, secara misterius membantu suaminya memenangkan hati wanita lain. Sima Nantian memandang Xiang Nan dan tersenyum, saya mendengar mereka mengatakan bahwa Anda adalah juara ujian bersama di benua air Azure setelah 80.000 tahun. Secara kebetulan, saya, Sima Nantian, juga disebut sebagai jenius muda nomor 1 di Azure benua air. Xiang Nan, untuk mendapatkan bantuan adik perempuan ini,
aku harus memukulmu sampai mati. Saat dia berbicara, Sima Nantian membungkuk. Setelah itu, dia mempertahankan postur membungkuknya dan dengan cepat meluncur menuju Xiang Nan. Kemudian, dia dengan keras menepukkan telapak tangannya ke dada Xiang Nan. Saat pria itu berlari, hutan membungkuk, dan sebagian besar daun-daun berguguran tersapu, mengikuti di belakangnya. Xiang Nan tidak berani gegabah, jadi dia menggunakan telapak Wei Tuo untuk menyambutnya dan bentrok dengan telapak tangan Sima Nantian. Xiang Nan merasa telapak tangan surgawi Sima Nantian sombong dan sombong, menghancurkan telapak tangannya sendiri seperti rebung. Dengan ledakan, Sima Nantian tidak mundur setengah langkah, sedangkan Xiang Nan terlempar mundur 7 atau 8 langkah. Xiang Nan kaget. Pakar seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, dia sebenarnya belum mati. Sima Nantian sangat terkejut, seorang seniman bela diri pengembalian asal tingkat kelima sepertimu biasanya tidak dapat menerima satu serangan telapak tangan pun dariku. Tampaknya mereka mengatakan bahwa kau adalah juara dalam ujian gabungan. Tampaknya itu benar. Haha, jadi apa? Chu Yue tersenyum menawan dan berkata, dao bela diri kakak Sima adalah nomor 1 di dunia. Bahkan jika dia bisa menangkap telapak tanganmu, dia tetap bukan tandinganmu. Biarkan aku mencobanya lagi. Sima Nantian melompat ke udara, menghadap Xiang Nan dari atas ke bawah. Dia memukul telapak tangan lainnya dan berteriak, tangan menusuk awan besar. Telapak tangan orang ini jatuh, dan telapak tangan Yuan Qi-nya benar-benar seperti awan putih. Itu seperti telapak tangan yang terkondensasi dari awan putih, berguling ke bawah menuju Xiang Nan dengan ki putih. Xiang Nan menghantamkan telapak Wei Tuo besar secara langsung, dan telapak tangan Yuan Qi-nya yang besar bertabrakan dengan telapak awan Sima Nantian. Dalam sekejap, angin kencang bertiup dan pepohonan di sekitarnya tumbang. Telapak tangan Wei Tuo Xiang Nan hanya dipraktikkan sekali, dan keterampilan bela diri jenis ini menjadi semakin kuat, membutuhkan budidaya bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk terakumulasi. Akibatnya, telapak tangan Yuan Qi mereka bertabrakan dan telapak Wei Tuo besar segera runtuh. Cloud Palem milik Sima Nantian terus menindasnya dengan kejam. Xiang Nan kaget. Dia dengan cepat mundur dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Telapak tangan awan mendarat di tanah, meninggalkan jejak telapak tangan raksasa sedalam 10 meter. Namun, serangan telapak tangan ini langsung menghasilkan gelombang kejut yang kuat. Xiang Nan menyilangkan tangan di depannya dan masih terlempar karena gelombang kejut. Batu-batu kecil yang tak terhitung jumlahnya terlempar oleh gelombang kejut. Batu-batu itu diwarnai dengan gumpalan energi awan. Mereka sebenarnya setajam senjata tersembunyi dan ditembakkan ke arah tubuh Xiang Nan. Xiang Nan merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan tidak bisa menahan muntahan seteguk darah. Saudara yang baik, kupu-kupu mimpi dilindungi oleh Yuan Qi milik Sima Nantian. Dia tidak bisa terluka oleh gelombang kejut itu. Dia sangat panik sehingga dia ingin membantu Xiang Nan, tetapi dia dihadang tanpa daya oleh Yuan Qi. Dia tidak bisa keluar. Beraninya kamu menyakitinya. Meng Dai sangat marah dan menamparkan wajah Sima Nantian. Namun, kekuatan Dream Butterfly telah hilang sama sekali. Tamparan ini tidak hanya tidak berhasil, bahkan tangan kanannya terkilir. Hati Sima Nantian sangat sakit. Dia buru-buru memegang tangan kanan Meng Dai dengan kedua tangannya dan meniup pergelangan tangannya. Tidak sakit, tidak sakit. Yue, cepat bawakan aku obat trauma. Chu Yue menggunakan jari bawangnya yang ramping dan mengoleskan setumpuk salep. Dia dengan hati-hati mengusap pergelangan tangan Meng Dai dan terkekeh. Adikku, kamu sudah melihat kekuatan kakak Sima. Jangan bilang kamu masih belum tergoda. Kupu-kupu mimpi berjuang sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari kendali Chu Yue. Wajah kecilnya memerah karena marah, dan dia dengan marah berkata, tidak tahu malu. Di belakangnya, seorang seniman bela diri harimau merah memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia menarik tenggorokannya dan berteriak, Xiang Nan. Lari. Jika kamu tidak lari, kamu akan mati. Orang menyebalkan ini benar-benar tidak masuk akal. Wosh di kejauhan, Xiang Nan berdiri dengan pedang besar di tangannya. Kepalanya sedikit menunduk, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Kamu menerobos ke altarmu dan aku menyeberangi laut iblisku. Kamu dan aku awalnya tidak menyeberangi sungai. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Biarkan semua orang segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam dan meletakkan pedang di depannya. Lalu Sima Nantian, oh, mengapa kamu begitu tidak sopan? Datang dan biarkan aku melihatnya. Seperti kata pepatah, ada orang-orang berbakat di generasi Jiangsan. Salah satunya adalah Xiang Nan, tokoh terkenal di benua Changlan, dan lainnya adalah Sima Nantian, yang dikenal sebagai pemuda jenius nomor 1 di benua Changlan 80.000 tahun lalu. Tatapan keduanya bertabrakan di udara. Xiang Nan memposisikan tangannya dan pedang raksasa di tangannya mengeluarkan suara yang tumpul. Zeng, jadi kamu menggunakan pisau. Sima Nantian tersenyum tipis dan mengangkat tinggi kakiku,
keterampilan kakiku tak tertandingi di dunia. Tubuh Xiang Nan bergetar dan dia segera menyempurnakan ki-nya menjadi listrik. Petir yang kuat berderak dan menyelamatkan seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatan Yuan Qi-nya melonjak ke ketinggian yang baru. Kaki kanan Sima Nantian gemetar, dan lingkaran awan bergelombang mulai bergerak naik turun di tubuhnya. Xiang Nan maju ke depan dan ditampung dengan pedang raksasanya, langsung membentuk jurus ketiga teknik pedang api yang. Cahaya yang flame blade yang besar melesat ke arah Sima Nantian dalam bentuk bulan sabit. Sima Nantian melompat ke udara dan melompat setinggi setengah meter. Kemudian, dia memutar pinggangnya dan menyapu dengan ayunan kakinya. Dengan bantuan kecepatan putaran tubuhnya, dia langsung berputar lebih dari 10 kali di udara, dan kakinya menyapu Yuan Qi seperti awan hitam, mengembunkan cahaya kuat berbentuk busur. Cahaya berbentuk busur diluncurkan dengan yang flame blade light, ledakan menyebabkan menghancurkan bumi. Lindungi adik perempuan. Sima Nantian meluangkan waktu untuk berteriak. Chu Yue dan yang lainnya sudah mengelilingi kupu-kupu mimpi. Mereka berempat secara bersamaan melepaskan Yuan Qi dan memadatkan perisai Yuan Qi berbentuk kulit telur untuk mengelilingi kupu-kupu mimpi. Setelah cahaya pedang api yang ditembakkan dengan cahaya kuat berbentuk busur, itu karena ledakannya yang terlalu dahsyat sehingga asap hitam membubung ke langit. Bagian atas asap hitam mulai mengepul, dan asap hitam di bawah terus membubung, membentuk awan jamur besar. Dalam ledakan dahsyat seperti itu, Sima Nantian membungkuk sedikit dan berkata, langkah melangkah awan. Kakinya menyentuh tanah dengan keras. Yuan Qi di bawah kakinya meledak, membentuk awan hitam kecil. Dengan suara mendesing, pembongkaran Xiang Nan dengan kecepatan yang mencengangkan. Langkah cloud stepping ini sangat cepat. Di mata Xiang Nan, itu sudah berubah menjadi garis putus-putus. Kecepatan yang disebut seniman bela diri, secepat bayangan garis putus-putus, semuanya relatif cepat. Saat itu, ketika Xiang Nan melihat spread out menghunus pedang, cahaya pedang itu seperti bayangan. Itu karena ranah Xiang Nan terlalu rendah. Tapi sekarang, jika Xiang Nan melihat spread out menghunus pedangnya lagi, dia akan bisa melihatnya dengan jelas tanpa bayangan apapun. Meski Xiang Nan berada di Origin Return level kelima, melihat tubuh Sima Nantian masih dalam sekejap bayangan, terlihat betapa mencengangkannya kecepatan Sima Nantian. Seluruh tubuh Xiang Nan terbungkus petir saat dia dilindungi bayangan Sima Nantian. Sima Nantian berputar 2 kali dan menebas Xiang Nan dengan kaki cambuknya yang ganas. Bilah dan kaki cambuk bertabrakan dengan keras. Petir ditembakkan ke atas, sementara Xiang Nan terdorong mundur lebih dari 10 meter karena kekuatan tendangan ini. Itu tidak mungkin. Jantung Xiang Nan berdetak kencang. Pedang darah naga miliknya adalah senjata tingkat bumi bermutu tinggi. Sima Nantian bisa bertarung melawan pedang darah naga hanya dengan daging dan darahnya tanpa kalah. Siapa yang bisa memiliki tubuh berdaging dan berdarah sekuat itu? Jika itu masalahnya, mengapa seorang seniman bela diri membutuhkan senjata? Langkah melangkah awan. Sima Nantian tidak tahu apa yang dipikirkan Xiang Nan. Setelah memaksa Xiang Nan mundur dengan satu tendangan, dia berlari ke depan lagi. Xiang Nan mengiris, menyapu, dan memiringkan pedang sepanjang 2,5 meter itu, menggunakannya setajam angin. Kedua kaki Sima Nantian bergantian menyerang. Setiap kali sepasang kakinya yang panjang ditebas, kecepatannya akan secepat embusan angin dan hujan. Keduanya bertarung lebih dari 20 kali berturut-turut. Setelah bertarung satu sama lain beberapa kali, Xiang Nan terlempar ke belakang karena keterkejutannya, sementara Sima Nantian enggan berpisah dengannya. Sangat kuat, Xiang Nan mengatupkan giginya dan merasakan setiap tendangan Sima Nantian seperti gunung kecil yang menekan pedangnya. Mau ke menunjuk. Saat Xiang Nan menebas dengan pedangnya dan bertabrakan dengan kaki Sima Nantian yang berat, ibu jari kirinya menunjuk ke arah wajah Sima Nantian. Seberkas api melesat ke arah wajah Sima Nantian. Awan berjabat tangan. Sima Nantian mengayunkan tangan kirinya ke samping, dan awan putih melingkari telapak tangannya. Awan putih itu lembut, dan sebenarnya membungkus berkas cahaya yang menyala-nyala, mendorongnya ke kiri. Segera setelah itu, tangan kanan Sima Nantian berubah menjadi pisau tangan dan mengiris pergelangan tangan kiri Xiang Nan, memaksa Mo ke milik Xiang Nan berhenti. Jari pemetik bunga. Xiang Nan meraih tangan kanan Sima Nantian dengan jari kirinya dan membalikkannya ke atas untuk menahan tangan kanan Sima Nantian. Tubuh Sima Nantian tiba-tiba ditarik ke depan, dan dia hanya membutuhkan Xiang Nan untuk menebusnya dengan pedang untuk memenggal kepalanya. Penindasan awan hitam. Reaksi Sima Nantian sangat cepat. Tiba-tiba, lingkaran awan hitam muncul di atas kepalanya. Awan hitam langsung menyelimuti tubuhnya dan tanpa ampun menyelimuti dirinya. Sima Nantian seberat gunung dan mendarat di tanah dengan ledakan keras, membuat jari pemetik bunga tidak bisa bergerak. Reaksi Xiang Nan sangat menentukan. Dia menikamkan pedangnya ke tanah dari jarak dekat dan meraung, Azure Dragon, pergilah ke laut. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh tubuh Xiang Nan terbakar api. Nyala api menyelimuti petir dan membuat puncak Sima Nan terbang kembali. Sima Nantian mengangkat kaki kanannya untuk menahan pedang Azure Dragon. Dia berteriak,
goyangkan sayap awan. Di punggung permaisuri Sima Nantian, sepasang sayap berbulu awan putih raksasa tiba-tiba muncul. Kedua sayap ini panjangnya 30 meter. Sepasang sayap awan mengepak hampir 100 kali dalam sekejap, membawa serangan balik yang tak terbayangkan. Mereka benar-benar membawa Azure Dragon milik Xiang Nan ke laut, malah memaksanya berhenti, dan bahkan mendorongnya mundur dengan cepat. Namun, kekuatan sayap raksasa itu terlalu dahsyat. Setelah 100 kepakan, secara tak terduga menghasilkan angin kencang yang setajam pisau, merobek-robek pohon yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, meninggalkan reruntuhan berbentuk kipas. Adapun Chu Yue dan yang lainnya, bersama dengan Ming Yue Yuan, mereka semua terlempar oleh angin kencang dari kepakan sayap mereka. Tarik, pedang, tebas. Pedang darah naga di tangan Xiang Nan bersenandung seolah-olah itu adalah naga sejati yang mengaum. Dia telah mendapatkan tekanan yang lebih kuat daripada Azure Dragon yang melaut. Kali ini, dia mengeluarkan pedangnya dan menebasnya, memotong sambaran cahaya pedang energi asal petir sepanjang 20 meter. Sima Nantian juga mengangkat dirinya untuk menahan kaki kanan pedang darah naga dan mengangkatnya dengan kuat. Busur cahaya sepanjang 30 meter diangkat oleh kaki berat Sima Nantian. Sinar pedang bertabrakan dengan cahaya berbentuk busur dan keduanya terbang ke langit. Ya, Sima Nan mengangkat kaki kanannya ke langit, mengangkat cahaya pisau terbangnya, dan memanfaatkan situasi tersebut untuk meninggalkan tanah. Kaki kanannya masih bergerak ke atas, dan kaki kirinya sudah menggunakan gerakan untuk menembus jantung kaki Xiang Nan, menusuk dadanya dengan keras. Di saat yang sama, Xiang Nan menggunakan jari tengahnya untuk menunjuk Sima Nantian dengan 3 jari moke. Kaki tengah Xiang Nan, jari tengah Sima Nantian, dan keduanya mengobrak-abrik ke belakang pada saat bersamaan. Xiang Nan terus-menerus membalik ke belakang dan baru berhenti setelah dia membalik hampir 20 meter. Dia berlutut dengan satu kaki, wajahnya memerah, dan dia mengeluarkan banyak darah merah. Sima Nantian menginjak tanah dengan kedua kakinya dan meluncur mundur lebih dari 10 meter. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Itu tidak mungkin. Keduanya mengatakan hal yang sama dengan suara rendah. Wajah Sima Nan dipenuhi amarah, dengan alam pengembalian asal tingkat ke-6, menghancurkan seniman bela diri alam pengembalian asal tingkat ke-9 sangatlah mudah. Kamu hanya berada di alam pengembalian asal tingkat ke-5, namun kamu sebenarnya memiliki kekuatan sebesar itu. Xiang Nan memegang pedang besar di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, misteri macam apa yang dimiliki kakimu itu? Kakimu itu benar-benar bisa bertabrakan dengan pedangku tanpa terpotong. Sima Nantian sedikit terkejut. Yang paling dia khawatirkan adalah mengapa kekuatan Xiang Nan begitu mematikan. Kekuatan semacam ini seharusnya tidak muncul pada kultivator pengembalian asal tingkat ke-5. Xiang Nan lebih memperhatikan kaki kanan Sima Nantian. Sima Nantian merasa kalah dari Xiang Nan. Dia sepertinya lebih peduli pada kekuatannya daripada Xiang Nan, jadi dia berkata dengan marah, mengapa saya tidak menunjukkannya padamu? Sambil berbicara, Sima Nantian mengangkat ujung kemeja panjangnya dan menggulung celananya. Kakinya sebenarnya memakai pelindung kaki selutut. Pelindung kakinya berwarna merah menyala, dan ada beberapa sisik yang lebih besar dari telapak tangan di atasnya. Naga api. Xiang Nan kaget. Benda itu pastinya adalah kulit naga api. Naga banjir, juga dikenal sebagai naga banjir, adalah binatang iblis tingkat tinggi. Yang disebut naga banjir adalah naga bibrida. Perbedaan kekuatan antar naga banjir juga sangat besar. Beberapa naga banjir memiliki kemampuan untuk membalikkan langit, sementara yang lain tidak lebih kuat dari binatang iblis. Pelindung kaki Sima Nantian terbuat dari kulit naga api, dan dapat menahan pedang darah naga milik Xiang Nan. Nilainya setidaknya berada pada kelas tinggi tingkat bumi ke atas. Kemungkinan besar ia masih berada di tingkat setengah surga. Yang disebut tingkat setengah surga adalah senjata yang masih berada pada tingkat bumi yang tinggi, namun kekokohannya saja sudah berada pada tingkat senjata tingkat surga. Namun, senjata itu tidak memiliki fungsi tambahan yang seharusnya dimiliki oleh senjata kelas surga. Kembalikan kupu-kupu impian kepadaku. Ketika Xiang Nan melihat pelindung kaki Sima Nantian, dia tidak begitu takut. Jika Sima Nantian benar-benar menggunakan daging dan darahnya untuk memblokir pedang-pedang darah naga, maka itu akan sangat menakutkan. Jadi namanya Meng Dai. Sima Nantian sangat gembira. Anak nakal. Namun, ekspresi Chu Yue berubah drastis. Dengan wajah dingin, ia berkata, jangan malu-malu. Kakakku Sima bersedia bermain dua gerakan denganmu karena dia sangat menghargaimu, namun sebenarnya kamu menginginkan seseorang. Dia mencengkeram leher Meng Dai lagi, menyebabkan wajahnya memerah. Dia berkata dengan dingin, saudara Sima adalah pria yang paling aku kagumi di hatiku. Dia sangat menghargaimu, jadi kamu harus mengikutinya. Jika kamu bersedia melayani kakak Sima bersamaku, aku bersedia menjadi ruang samping dan memberimu ruang utama. Jika kamu menolak, jangan salahkan bawahanku karena tidak berperasaan. Yue, jangan lakukan ini. Sima Nantian buru-buru memohon belas kasihan dan berkata,
Hao Yueku, jangan menakuti Nona Dream Butterfly. Nona Meng Dai sudah tahu bahwa dia salah. Dia akan menjadi istriku. Jika saatnya tiba, kita akan bersama di ranjang. Bukankah dia bahagia? Begitu Chu Yue melepaskan cengkeramannya, Meng Dai langsung mengutuk, siapa yang ingin menjadi istrimu? Dasar orang menyebalkan tak tahu malu. Kupu-kupu malam bau, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Chu Yue mengangkat tangannya untuk menamparkan kupu-kupu mimpi. Sima Nantian melintas dan meraih tangan Chu Yue, berkata, Yue, patuhlah. Jika kamu menamparnya seperti ini, Nona Meng Dai akan dipukuli sampai mati olehmu. Iya, kakak Sima. Chu Yue meraih ujung pakaian Sima Nantian dan berkata dengan suara berminyak, kamu belum menikahinya, tapi kamu sudah mulai melindunginya. Siang Nan tidak dapat melanjutkan mendengarkan. Kelompok orang ini hanya buang air besar saja. Siang Nan membuka segel tangannya, kilat melilit jari-jarinya, dan burung kecil itu berlari turun dari langit, berubah menjadi burung petir sepanjang 10 meter yang bergegas menuju Sima Nantian. Beberapa saat yang lalu, Sima Nantian sudah bisa merasakan fluktuasi petir abnormal yang datang dari belakangnya. Saat dia berbalik, Siang Nan sedang membentuk segel Raja Sparrow. Keterampilan bela diri yang langka. Sima Nantian mengerutkan kening. Dia mengangkat kaki kanannya dan seluruh kaki panjangnya bergerak seperti angin. Itu benar-benar memutar sebuah tornado horizontal. Namun, tornado terbentuk dari kentalnya Yuan Qi, tampak seperti awan putih. Burung pipit kecil telah melewati gerakan tangan Raja Burung Gereja Segel dan bergegas keluar, membawa kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Namun, awan putih tornado baru saja menjebak burung kecil di dalamnya. Burung kecil itu berjuang keras dalam angin puting beliung A. Petir di tubuhnya menyambar kemana-mana. Guntur dan kilat yang lebat langsung menembus tornado A hingga berlubang. Telapak tangan Sima Nantian ditutupi lapisan awan putih tebal, dan dia terus-menerus menepuk pahanya. Tornado A terus diperbaiki. Sima Nantian tidak memulihkan kakinya sampai kekuatan petir pada burung kecil itu benar-benar habis, dan dia kembali menjadi burung merah kecil dan terbang kembali ke Siang Nan. Namun saat ini, wajah Sima Nantian sudah sedikit pucat. Tampaknya hal itu disebabkan oleh konsumsi Yuan Qi yang berlebihan. Saudara Sima, istirahatlah. Chu Yue berkata dengan cemas, keterampilan bela dirimu sangat eksplosif, menghabiskan Yuan Qi terlalu cepat. Dan kamu, orang menyebalkan kecil. Chu Yue menunjuk ke hidung Siang Nan dan dengan marah memarahi, kamu tidak cantik kakak Sima, kamu juga tidak berada di alam yang lebih tinggi dari kakak Sima. Untuk apa kamu membayangkan pura berada di sini? Kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Siang Nan merasa logika di balik kata orang-orang kuno ini agak sulit dipercaya. Siang Nan menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel lagi dengan tangan. Segel Dewa Petir, selesai. Siang Nan melangkah keluar, dan tubuhnya tiba-tiba terbungkus oleh petir yang lebih dahsyat, berubah menjadi Dewa Petir. Pedang raksasa di tangannya meraung di tengah petir. Kamu punya kartu truf, tapi aku tidak. Sima Nantian berseru, Dewa Gunung berkabut. Tiba-tiba, seorang jenderal pertempuran setinggi 10 meter yang terkondensasi dari awan hitam muncul di langit. Jenderal pertempuran awan hitam turun dari langit dengan pedang besar di tangan dan mendarat dengan keras di tubuh Sima Nantian. Dia menyusut menjadi awan hitam tipis dan melilit Sima Nantian. Saat ini, Sima Nantian mengenakan jubah awan hitam. Jubah yang dibentuk oleh awan hitam tebal sungguh anggun. Terlihat awan hitam masih mengalir perlahan. Siang Nan menggelinding ke depan, dan pedang raksasa di tangannya mengeluarkan auman naga saat dikurung. Dalam sekejap, kilat menyambar, bersinar sangat keras hingga semua orang hampir tidak bisa membuka mata. Sedangkan Sima Nantian, dia menyapu kakinya. Dengan kaki ini, jubah awan hitam di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi kaki awan hitam sepanjang 10 meter. Kaki panjang awan hitam itu dibungkus dengan pedang Siang Nan, melontarkan satu sama lain dengan keras. Segera, guntur menderu keras, dengan ganasnya menembus awan hitam, membuat Sima Nantian terbang dengan kilat. Kaki panjang awan hitam Sima Nantian benar-benar menyilangkan pedang ini dan dengan tendangan keras dada Siang Nan, membuatnya terbang juga. Sima Nantian berjuang untuk bangun, otot-ototnya masih mengejang. Siang Nan, sebaliknya, terbaring di tanah. Tendangan di dadanya hampir menghancurkan seluruh andalamnya dalam sekejap. Saat ini, dia sudah hampir kehilangan ketenangannya. Siang Nan berbaring di tanah dan mengangkat tangan kirinya. Pembawaan. Sinar matahari yang terik turun dari langit dan mendarat di tubuh Siang Nan. Siang Nan melompat, bersembunyi di balik petir, menutupi sinar matahari, dan dia melancarkan serangan jarak jauh ke arah malaikat Sima Nan, naga Azure. Kamu masih punya kartu truf, aku juga. Sima Nantian mengeluarkan batu kristal heksagonal dan menghancurkannya. Cahaya pelangi keluar darinya. Awan pelangi mengubah seluruh tubuhnya, mengubahnya menjadi orang yang beraneka warna. Tangga melintasi awan. Sima Nantian melompat ke udara,
tubuhnya berputar cepat, dan kakinya mencapai 3 kali ke arah Xiang Nan. Dengan setiap tendangan, dia menendang keluar bayangan kaki berbentuk kerucut. Bayangan kakinya berwarna-warni. 3 kaki berturut-turut turun, dan 3 bayangan kaki besar berbentuk kerucut bertabrakan bolak-balik, bertabrakan dengan naga Azure Xiang Nan. Segera setelah itu, Sima Nantian menendang lagi. Tendangan demi tendangan, bayangan kaki berbentuk kerucut terus-menerus menghantam bayangan kaki di depannya. Semakin banyak bayangan kaki ini ditumpuk, semakin kuat pula mereka. Azure Dragon yang Xiang Nan gunakan dengan Divine Thunder Seal dan Quenching Sun untuk meledak keluar dari laut sebenarnya diblokir oleh Cloud Traversing Staircase milik Sima Nantian. Ah! Xiang Nan meletus dengan Yuan Qi dalam jumlah besar, dan kilat ganas terjalin satu sama lain, saling berbelit-belit saat membubung ke langit. Sima Nantian meraung. Ketika dia menendang 12 tendangan, tendangan terakhirnya meluncur ke bawah dan menggunakan kedua kakinya untuk menendang bayangan kaki berbentuk kerucut terakhir. Tebasan menggambar pedang. Xiang Nan mengangkat pedangnya, dan cahaya pedang cerah sepanjang 40 meter, terbungkus petir pekat, muncul dari tanah. Sima Nantian menendang cahaya pedang, menyebabkan adegan itu meledak dan awan jamur yang lebih besar pun muncul. Xiang Nan dan Sima Nantian keduanya terjatuh ke belakang pada saat bersamaan. Xiang Nan berguling lebih dari 30 kali berturut-turut dan sudah tertutup debu. Dia menutupi dadanya dan mencoba yang terbaik untuk menekan Yuan Qi yang kacau di tubuhnya. Namun, dia tidak mampu menekannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah merah. Kaki Sima Nantian bergetar hebat. Dengan bantuan Chu Yue, dia duduk di tanah dengan gemetar. Orang ini sangat kuat. Sima Nantian menarik napas dalam-dalam, tetapi sambil mengembuskan napas, dia mengeluarkan kabut darah. Nona Meng Dai, lihat aku mempertaruhkan nyawaku untukmu. Apakah kamu tidak mengerti isi hatiku? Sima Nantian masih memikirkan wanita saat ini. Xiang Nan selalu ingin mencari kesempatan menggunakan Lightning Escape untuk membawa pergi Dream Butterfly, namun Dream Butterfly selalu dikelilingi oleh 4 orang, sehingga mustahil bagi Xiang Nan untuk menemukan titik awal. Jika dia dengan paksa menggunakan kesengsaraan petir, kemungkinan besar yang dia hancurkan bukanlah kupu-kupu mimpi, melainkan salah satu saudara bela diri Sima Nantian. Pada saat ini, dilihat dari situasi pertempuran, Xiang Nan, yang berada di alam asal tingkat kelima, jelas terluka lebih parah daripada Sima Nantian, yang berada di alam asal tingkat keenam. Meng Dai tidak tahan melihat Xiang Nan dalam keadaan yang menyedihkan, jadi dia berteriak, berhenti berkelahi. Sima Nantian, aku akan pergi bersamamu. Lepaskan Xiang Nan. Benar-benar, Sima Nantian sangat gembira. Xiang Nan memandang Meng Dai dengan kaget. Dia memperhatikan ada ekspresi tekad di mata Meng Dai. Selama jangka waktu ini, Xiang Nan segera memahami niat Meng Dai. Wanita ini kemungkinan besar akan bunuh diri. Tidak mudah merebut seseorang dari tanganku. Xiang Nan tiba-tiba berdiri dan menunjuk Sima Nantian dengan jari terkatup. Pada saat ini, hantu Buddha berdiri setinggi 10 meter muncul. Itu Sima Nantian tiba-tiba terkejut. Jari kesengsaraan tanpa fase. Xiang Nan menunjuk, dan kekuatan jari hitam langsung mengenai Sima Nantian. Kali ini, alam Sima Nantian turun langsung ke alam asal tingkat kelima, sedangkan Xiang Nan berada di alam asal tingkat keempat. Satu jari lagi. Xiang Nan maju selangkah dan menunjukkan dengan jari kedua. Sima Nantian sudah menghindar, namun wilayah kekuasaannya tiba-tiba turun satu tingkat, menyebabkan penilaian kecepatannya sedikit menyimpang. Jari kedua ini masih dipukul oleh Xiang Nan. Pada saat ini, keduanya telah berada di Origin Return tingkat keempat. Xiang Nan membalik tangannya dan menunjuk ke arah Sima Nantian, yang berada di tahap awal alam asal tingkat 3, sementara dia berada di tahap tengah alam asal tingkat 3. Setelah keunggulan wilayah kedua belah pihak berubah, Xiang Nan segera menyerang ke depan dengan pedangnya. Sima Nantian terkejut dengan penurunan ranah budidayanya. Dia buru-buru mengangkat kakinya dan menendang pedang darah naga. Namun, pada saat ini, Xiang Nan berada setengah level lebih tinggi dari Sima Nantian, dan dia benar-benar menebas Sima Nantian ke tanah dengan satu pedang. Sima Nantian terpental dan dihantamkan ke dadanya oleh Xiang Nan dengan gagang pedangnya, menyebabkan Sima Nantian memuntahkan seteguk darah. Kenapa kamu tidak menjadi gila lagi? Xiang Nan mengertakkan gigi dan matanya menjadi merah. Kamu hanya berada di alam yang lebih tinggi dariku, tapi bagaimana dengan sekarang? Tubuh Sima Nantian tiba-tiba bersilang dan kakinya menyapu ke arah Xiang Nan seperti bayangan. Xiang Nan menempatkan pedang raksasa di sisi kanan dan memblokir bayangan kaki. Dentang 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 dentang. Selusin tendangan mendarat di pedang raksasa itu, menghasilkan suara benturan yang keras. Xiang Nan menendang dada Sima Nantian dengan tendangan yang tidak berperasaan. Saat dia menendang Sima Nantian terbang menjauh, Xiang Nan mengejarnya dan menebas dengan tebasan pedangnya. Bilahnya menembus tulang selangka kiri Sima Nantian dan memotong selangkangan kanannya, mengiris luka pisau miring besar di depan dadanya. Sima Nantian menjerit menyedihkan, dan tubuhnya terbang keluar.
Dia hampir terbelah dua oleh pedang Xiang Nan, dan sejumlah besar kabut darah tersebar di udara. Kamu berani menyakiti kakakku Sima. Chu Yue sangat marah dan segera bergegas menuju Xiang Nan. Begitu Chu Yue meninggalkan formasi, pengepungan yang mereka bentuk terhadap kupu-kupu mimpi membuka celah. Xiang Nan membungkukkan badannya dan membawa pedang raksasa di belakangnya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir hitam dan menghilang. Kupu-kupu mimpi juga menghilang. Di mana dia? Chu Yue berteriak beberapa kali dan buru-buru pergi membantu Sima Nantian. Dia panik dan berkata, "Saudara Sima, apa kabar?" Sima Nantian terbaring di tanah seperti seorang gossamer dan berkata, jari kesengsaraan Wu Xiang adalah, itu benar. Adik, apa kabar? Meng Dai panik dan menarik pakaian Xiang Nan untuk memeriksa lukanya. Xiang Nan duduk bersila dalam keadaan linglung dan berkata, saya baik-baik saja. Saya tidak terluka parah. Mereka akan segera menyadari bahwa jari kesengsaraan Paseles tidak dapat melemahkan budidaya mereka secara permanen. Mereka masih akan mengejar mereka pada saat itu. Sima Nantian itu terlalu kuat, belum lagi dia masih memiliki 4 adik laki-laki yang belum menyerang. Kita bukan tandingan mereka. Xiang Nan belum pernah menghadapi lawan sekuat ini. Bahkan jika mereka bertarung sengit dalam ujian bersama, sebagian besar alasannya adalah karena tingkat kultivasi Xiang Long 2 tingkat lebih tinggi daripada Xiang Nan. Namun, kekuatan Xiang Nan meningkat pesat. Dia tidak hanya mempelajari seni mendalam Buddha, dia juga menguasai segel Dewa Petir. Namun, dia hanya tertinggal 1 tingkat dari musuh, jadi dia hanya bisa melawan Sima Nantian tanpa membedakan kami. Ini tidak membedakan kita, tapi Xiang Nan berada dalam posisi yang dirugikan. Artinya, Xiang Nan ditekan oleh Sima Nantian. Ini tidak akan berhasil. Meng Dai mengerutkan kening, meskipun keterampilan bela diri yang telah Anda pelajari semuanya sangat kuat, mereka tidak sesuai dengan atribut meridian petir Anda, dan mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Ya, Xiang Nan menghela nafas. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Meskipun seni mendalam Buddha sangat kuat, mereka tidak diciptakan berdasarkan bakat meridian petir. Mungkin beberapa orang kuno dari lebih dari 100.000 tahun yang lalu memiliki bakat meridian petir. Mungkin kamu bisa menemukan keterampilan bela diri meridian petir, kata Meng Dai. Xiang Nan menggelengkan kepalanya. Tidak sesederhana itu. Orang-orang itu pasti akan menunggu kita di pintu keluar. Pintu keluar dari zona ruang waktu berikutnya terletak di ring pertama, yang juga merupakan inti rantai. Selama mereka ada di sana, mereka pasti bisa membela Xiang Nan. 80.000 tahun yang lalu, pemuda jenius nomor 1 di benua Blue Tide benar-benar tidak menyombongkan diri. Xiang Nan menarik napas dalam-dalam, hatinya terasa berat. Saudaraku yang baik, aku ingin tahu apakah kamu memperhatikannya. Kupu-kupu mimpi bergumam, saya selalu merasa zona ruang waktu ini aneh. Xiang Nan mengangguk dan berkata, gaya 2 lantai pertama benar-benar berbeda dari yang ini. Semua jebakan di 2 lantai pertama dirancang untuk menghentikan kita bergerak maju. Tapi zona ruang waktu ini berbeda. Meski kita tidak menerobos altar, kita masih bisa berkeliling dan langsung masuk ke level berikutnya. Jadi itu yang kamu pikirkan. Meng Dai tersenyum dan berkata, menurutku detailnya tidak sama denganmu, tapi arahnya sama. Selama kita melewati altar, kita bisa mendapatkan pecahan artefak. Namun, meski kita melewati altar terkuat di lantai ini, kita hanya akan mendapatkan pecahan dari menempa senjata surgawi tingkat menengah. Apa sebenarnya yang ingin ditinggalkan oleh pemilik lantai ini sebelumnya untuk kita? Mungkinkah itu hanya demi meninggalkan pecahan senjata surgawi tingkat menengah? Bukankah ini lelucon yang terlalu berlebihan? Jika kita menginginkan pecahan tingkat surgawi, tidak bisakah kita mendapatkannya di dunia luar? Mengapa kita harus datang ke Laut Iblis? Setidaknya alkemis di tingkat atas telah meninggalkan mahakarya hidupnya, pil pengembalian nasib. Namun, mahakarya paling kuat di tingkat ini adalah fragmen tingkat surgawi. Saya tidak percaya itu masalahnya. Apa yang kamu katakan terlalu masuk akal. Xiang Nan berpikir begitu. Itulah mengapa menurutku keturunan kitalah yang menimbulkan masalah. Meng Dai berkata, 2 lantai pertama mungkin tidak sesulit itu, tapi semakin sulit bagi lantai berikutnya. Di sisi lain, lapisan ini tidak begitu mudah, tetapi semakin mudah dilakukan oleh keturunannya. Saya curiga altar yang kita tembus bukanlah pos pemeriksaan Laut Iblis yang sebenarnya. Xiang Nan menggunakan penglihatan kilatnya untuk melihat altar di dekatnya. Dia menemukan bahwa altar memancarkan cahaya menyilaukan yang begitu kuat sehingga Xiang Nan tidak dapat memahaminya. Saat dia mengamati altar, dia menemukan tempat menarik lainnya. Tanah di sini juga bersinar. Xiang Nan menyentuh tanah dan bergumam, mengapa tanah bersinar? Mungkinkah binatang mekanik juga muncul dari tanah? Apakah itu tanah? Atau apakah ada cahaya di bawah tanah? Kata Meng Dai. Kalimat ini langsung menyadarkan Xiang Nan. Dia berkata, kemungkinan besar benda itu berada di bawah tanah. Mungkin kita tidak bisa mencapai deringan pertama sekarang,
jadi mengapa kita tidak pergi ke bawah tanah dan melihatnya? Sambil berbicara, Xiang Nan memasukkan pedang raksasa itu ke tanah, lalu meraih kupu-kupu mimpi dengan tangan kirinya. Dia meraih pedang raksasa itu dengan tangan kanannya dan menggunakan Yuan Qi untuk mengaktifkan pedang raksasa itu, menyebabkan pedang itu berputar dengan cepat. Dengan demikian, pedang darah naga berputar dan mengebor lubang melingkar vertikal di tanah. Xiang Nan memeluk kupu-kupu impian dan melompat ke dalam lubang melingkar. Dia menggunakan jari bunganya untuk menutup lubang di tanah di atas kepalanya dengan lumpur. Permukaan tanah sangat dalam, dan Xiang Nan serta dua lainnya mendarat secara vertikal. Pedang darah naga terus berputar di bawah mereka dan terus menggali. Xiang Nan merasa seolah-olah dia telah jatuh sedalam 3 hingga 400 meter ke dalam lubang yang telah dia gali. Baru kemudian pedang darah naga tiba-tiba muncul dari permukaan tanah dan ditangkap oleh Xiang Nan. Memang benar, ada dunia bawah tanah. Xiang Nan meraih kupu-kupu impian dan terus terjatuh. Dia menemukan bahwa setelah melewati permukaan tanah sedalam lebih dari 300 meter, dia telah jatuh ke dalam ruang yang gelap dan luas. Panduan cahayanya, sinar matahari menyinari, menerangi area yang luas. Saat Xiang Nan turun, dia melihat sekeliling, dan apa yang dia lihat di depannya sangat mengejutkannya. Ini adalah dunia bawah tanah yang kuno dan bobrok. Melihat sekeliling, seluruh dunia bawah tanah tidak ada habisnya, sunyi, dan tersembunyi dalam kegelapan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum keduanya mendarat di tanah, Xiang Nan menepukkan telapak tangannya ke tanah, menggunakan kekuatan mundur Yuan Qi untuk memperlambat kecepatan jatuh, lalu mendarat dengan ringan di tanah. Meskipun jangkauan iluminasinya besar, ia selalu menyelimuti Xiang Nan dan tidak dapat menerangi lebih jauh. Kupu-kupu mimpi mengeluarkan 10 batu bulan dan menyerahkannya kepada Xiang Nan. Xiang Nan melempar batu bulan dan melemparkannya keluar secara berdampingan. Setiap 100 meter atau lebih, sebuah batu bulan akan jatuh. Alhasil, jalan lurus sepanjang 1000 meter itu sudah terang benderang. Pemandangan yang spektakuler kupu-kupu mimpi hanya bisa menghela nafas sambil melihat ke depan. Tempat ini seperti medan perang kuno, penuh dengan senjata pang camping yang dilemparkan ke tanah dan mayat manusia di lokasi berbeda. Selain barang-barang ini, ada juga beberapa barang yang tidak ditemukan di permukaan bumi, dan itu adalah tungku penempaan artefak yang rusak atau ditinggalkan. Cabang tungku ini ada di mana-mana. Beberapa di antaranya sudah rusak akibat ledakan, sementara yang lain terluka oleh seseorang yang menggunakan senjata. Kebanyakan dari mereka telah ditendang dan ditinggalkan. Setiap kali mereka berdua berjalan maju, mereka akan melihat semakin banyak senjata berserakan di tanah. Xiang Nan dengan santai mengambil pedang dan melihatnya di tangannya. Pedang ini seharusnya sudah menjadi kelas bumi kelas menengah, tapi pedang itu dibuang karena bilah pedangnya hancur. Barang bagus. Cepat simpan. Jika kamu keluar lagi nanti dan melelehkan pedangnya, kamu akan bisa mendapatkan banyak bahan untuk prajurit bumi kelas menengah. Meng Dai buru-buru berkata. Xiang Nan menyingkirkan pedangnya dan terus berjalan. Sepanjang perjalanan, hampir 90% senjatanya bersifat spiritual dan biasa. Tampaknya senjata-senjata tersebut ditempa oleh orang awam dan tidak dibentuk sama sekali. Namun kadang-kadang, Xiang Nan masih mengambil senjata bumi, dengan jumlah senjata bumi dasar terbanyak, senjata bumi menengah tertinggi kedua, dan jumlah senjata bumi tinggi terendah. Xiang Nan telah menangkap 70 tentara ini. Panen yang begitu besar membuat Xiang Nan sangat gembira. Setiap kali Xiang Nan melewati batu bulan, dia mengambilnya dan terus melemparkannya ke kejauhan. Mereka berdua sudah melempar batu bulan sebanyak 3 kali dan berjalan sejauh 4000 meter. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa medannya telah berubah. Saat mereka terus maju, medan perlahan mulai miring ke atas. Tanah di bawah kaki mereka bukan lagi lumpur, melainkan tangga batu. Altar. Jantung Xiang Nan berdetak kencang dan dia segera menyadari bahwa dia sudah berdiri di atas altar yang sangat besar. Altar ini berkali-kali lebih besar dari altar kecil yang tersebar di atasnya. Wilayahnya mencakup hampir seluruh dunia bawah tanah. Tempat di mana mereka berdiri adalah anak tangga pertama dari altar raksasa ini. Tangga ini tidak hanya cukup panjang hingga mencapai batas sisi kiri dan kanan, tapi juga hingga kedua ujung dunia bawah tanah. Terlebih lagi, itu sangat luas. Sekilas saja, terlihat lebar satu anak tangga sekitar 1000 meter. Di samping keduanya, ada 2 baris tungku peleburan. Hampir 80% tungku tempat kosong, dan 20% sisanya lebih dari 100 tungku. Kupu-kupu mimpi tiba-tiba meletakkan jarinya di bibir dan berbisik, "Lihat, ada seseorang di depan." Xiang Nan mengikuti pandangan Dream Butterfly dan melihat, seperti yang diduga, sesosok tubuh yang kebingungan berdiri dengan tenang di batas cahaya batu bulan terakhir. Di dunia bawah tanah yang gelap ini, di lingkungan yang sunyi ini, sesosok tubuh berdiri di kejauhan dan diam-diam menatapnya. Perasaan ini menyebabkan Xiang Nan merinding. "Siapa ini?" Xiang Nan berteriak dengan tegas. Namun sosok itu tetap tidak bergerak.
Siang Nan melemparkan 9 batu bulan yang telah dia simpan dari tanah secara berurutan, dan area di belakangnya diliputi kegelapan tak berujung. Sederet batu bulan terlempar ribuan meter jauhnya, dan sosok diam itu menjadi jelas. Ketika Siang Nan dan dua orang lainnya melihat sosok itu, mereka serempak berkata, boneka. Benda itu bukanlah manusia, tapi boneka. Apalagi itu bukanlah boneka tangan yang ada di permukaan bumi, melainkan boneka berbentuk manusia. Boneka humanoid diukir dengan sempurna, dan bahkan permukaan tubuhnya diwarnai dengan warna kulit manusia. Saya mengerti. Ini adalah altar sebenarnya di lantai ini. Meng Dai bertepuk tangan dan tersenyum bahagia. Adik, lihat situasi di sini, tidak bisakah kamu memahaminya? Lapisan ini bukan untuk kita mendapatkan pecahan artefak penempaan, tapi untuk kita diajari metode penempaan artefak. Soalnya, tungku tempa ini jelas dimaksudkan agar kita bisa menempa senjata kita sendiri dan mengalahkan boneka dengan senjata kita sendiri. Itu masuk akal, tapi aku sudah memiliki senjata bumi bermutu tinggi, jadi aku tidak perlu menempa senjata apapun untuk saat ini. Siang Nan berkata dengan gembira. Meng Dai menggelengkan kepalanya, tentang senjatamu, kita akan membicarakannya nanti. Hancurkan boneka itu dulu dan lihat apa yang bisa dia tinggalkan untuk kita. Siang Nan berjalan mendekat dengan pedang di tangan, dan boneka itu mengangkat kepalanya dan memandang Siang Nan. Sial, orang ini punya senjata di tangannya. Siang Nan berteriak. Kupu-kupu mimpi melihat boneka humanoid itu sedang memegang pedang yang cemerlang. Pada saat ini, boneka humanoid telah bergegas menuju Siang Nan, dan 5 meter di depan Siang Nan, tiba-tiba ia memotong cahaya pedang yang tajam. Siang Nan menggunakan pedang darah naga untuk memblokirnya. Setelah cahaya pedang mengenai bilahnya, itu benar-benar mengguncang Siang Nan ke belakang sejauh 2 hingga 3 meter. Ini terlalu berlebihan. Siang Nan sangat terkejut. Dia hanya bisa merasakan tangan kanannya sedikit gemetar. Dia buru-buru menggunakan mata fotolistrik petirnya untuk memata-matai fluktuasi Yuan Qi boneka itu. Ini bahkan lebih tidak terbayangkan. Dilihat dari fluktuasi Yuan Qi di tubuh boneka humanoid, Yuan Qi-nya sebenarnya sama persis dengan Siang Nan. Siang Nan segera bergegas maju dan bertarung dengan boneka humanoid tersebut. Kupu-kupu mimpi menjelaskan sambil mengamati dari belakang, kalau tidak salah, seharusnya senjata yang ada di tangan boneka humanoid ini ditempa oleh pemilik lapisan ini. Yuan Qi boneka ini sengaja ditekan ke tingkat yang sama persis dengan milikmu. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengalahkannya, kamu hanya dapat menempa senjata yang lebih kuat dari miliknya. Inilah tujuan sebenarnya dari master lapisan ini. Namun, kami juga bisa memainkan trik. Meskipun kekuatan Yuan Qi boneka humanoid sama dengan milikmu, ia tidak mengetahui teknik bela diri apapun. Kamu dapat membunuhnya terlebih dahulu. Siang Nan menggunakan gerakan Azure Dragon untuk menyerang laut. Boneka humanoid tersebut menggunakan kisi pedangnya untuk memblokirnya, namun pada akhirnya, ia masih terpotong menjadi 2 oleh pedang Siang Nan. Setelah boneka itu mati, boneka itu langsung dibangun kembali. Bagian tubuh yang berantakan dikumpulkan menjadi boneka baru. Tak ada habisnya. Siang Nan terkejut. Jika boneka ini bisa direkonstruksi terus-menerus, berapa lama dia harus berjuang sampai akhir? Namun boneka tersebut tidak terus menyerang. Sebaliknya, ia membuka perutnya, mengeluarkan sebuah buku darinya, dan melemparkannya ke Siang Nan. Kemudian boneka itu menyingkir. Siang Nan penasaran dan mengambil buku itu. Ada beberapa kata yang tertulis di buku itu teknik penempaan senjata tingkat spiritual kelas pemula. Ini adalah teknik menempa alat. Siang Nan memegang buku itu di tangannya dan bertanya dengan heran, apakah kamu ingin aku menempa senjataku sendiri dari buku ini? Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melihat ke tungku peleburan di samping Meng Dai. Tebakanmu benar. Meng Dai mengangguk dan berkata, sekarang ceritakan padaku tentang pedangmu. Aku tidak tahu dari mana pedangmu berasal, tapi aku telah mengamati pertarunganmu. Aku menemukan bahwa bantuan pedangmu padamu sebenarnya sangat kecil. Pedangmu memang memiliki kekerasan senjata bumi tingkat tinggi, tetapi tingkat suatu senjata tidak hanya didasarkan pada kekerasannya, bukan. Sebaliknya, itu didasarkan pada spiritualitasnya sendiri. Senjata dengan spiritualitas pasti akan mampu untuk meningkatkan Yuan Qi-mu. Tapi aku tidak melihat keuntungan seperti ini padamu. Kekuatan Yuan Qi yang kamu pukul dengan tangan kosong tidak berbeda dengan kekuatan Yuan Qi yang kamu potong dengan pedangmu. Namun, ketajaman cahaya pedang milikmu bukanlah hasil dari peningkatan Yuan Qi, melainkan atribut khusus dari pedangmu itu sendiri, itulah sebabnya cahaya pedang yang kamu potong sangat tajam. Siang Nan berpikir sejenak dan memberitahu Meng Dai tentang asal-usul pedang darah naga. Meng Dai berkata dengan gembira, memang tebakanku benar. Pedangmu terbentuk dari darah naga. Dengan kata lain, secara teknis itu bukanlah senjata sama sekali. Ia hanya memiliki bentuk dan kekuatan senjata. Jika kamu ingin melepaskan kekuatan setetes darah naga itu, pedang darah nagamu harus direkonstruksi. Mem Siang Nan berkata sambil berpikir,
kakak senior Sueki memang mengatakan bahwa pedang ini belum dipalsukan sama sekali. Jika dimodifikasi, kekuatan aslinya hanya akan dilepaskan. Dream Butterfly berkata, pedangmu saat ini hanya sekeras senjata bumi bermutu tinggi, namun Yuan Qi yang kamu berikan lebih rendah daripada senjata roh biasa. Cepat, lemparkan pedangmu ke dalam tungku peleburan dan tempa lagi. Xiang Nan berjalan ke sisi tungku peleburan dan membuka tutupnya. Dia menemukan bahwa ada setengah tungku peleburan biji di dalamnya. Bahan-bahannya sudah disiapkan di tungku peleburan. Saat ini, hanya teknik peleburan Anda yang akan dipertimbangkan. Meng Dai berkata, lihatlah buku itu dan pelajarilah darinya. Xiang Nan tidak pernah belajar cara memurnikan senjata, tetapi dasar pembuatan senjata sama dengan dasar pembuatan pil. Artinya, dia perlu membakarnya dengan api. Xiang Nan dengan cepat membalik-balik buku dan berkata, memperbaiki senjata tingkat roh relatif sederhana. Saya memiliki dasar untuk memurnikan pil, dan saya juga mengetahui teknik pengendalian kebakaran langit dan bumi. Menempa senjata tingkat roh seharusnya tidak sulit. Xiang Nan memiliki keterampilan 9 puritas kosmos sebagai keterampilan dasarnya, dan kecepatan dia mempelajari cara menempa senjata sangat menakutkan. Dia hanya membolak-balik buku itu sekali sebelum mengingat dengan kuat isi hatinya. Setelah itu, dia menuangkan semua bahan pemurnian ke dalam tungku dan membaginya menjadi 3 bagian. Bahan-bahan ini dapat dimurnikan 3 kali oleh Xiang Nan. Temukan lebih banyak bahan. Kupu-kupu mimpi berlari ke sisi tungku peleburan lain dan mencoba membuka tutupnya, tetapi ternyata dia tidak dapat membukanya bagaimanapun caranya. Xiang Nan berkata, mungkin hanya satu tungku tempa yang bisa dibuka dalam satu waktu. Hal ini juga menjadi pertimbangan pemilik lapisan ini terhadap bakat menempa orang yang lulus, tidak memiliki bakat menempa yang kuat, maka mereka gagal. Xiang Nan mengeluarkan sebagian dari bahan pemurnian dan melemparkannya ke dalam tungku. Kemudian, dia membelai pedang darah naga miliknya dengan penuh kasih. Akhirnya, dia menjadi kejam dan melemparkan pedang itu ke dalam tungku juga. Ketika penutup atas tungku ditutup, 4 pipa tiba-tiba memanjang dari tanah ke 4 arah tungku. Keempat pipa mengarah ke 4 bukaan tungku dan mulai menyemprotkan api yang berkobar ke dalam tungku. Oh, aku bahkan tidak perlu melepaskan apinya sendiri. Saya hanya perlu mengendalikan apinya, kata Xiang Nan gembira. Saat dia berbicara, Xiang Nan duduk bersila dan diam-diam mengedarkan teknik pengendalian api kelas atas. Teknik pengendalian api semesta, setengah dari labu itu telah diberikan kepadanya. Nyala api di tungku peleburan dengan cepat menjadi lebih fleksibel. 445.